Saya Jakarta Coret, sih Jakarta Coret. Saya di Serpong, Tangerang. Wah, ada Wes yang dari Lampung, ada Tangerang Tangerang, Jakarta tuh. Timur. Lampung saya Waduh, juga keluarga besar dari Lampung nih. Lampungnya di mana tuh? Wih, Bekasi, wah Bandung, seru banget. Cibubur. Wih, Ada Medan. ada yang dari jauh nih dok. Saya mau kasih pantun. Wih, boleh tuh. Gimana tuh Asik ya. pantunnya? Cakep. Saya Oh, kasih belum ya? pantun ya. Belum belum belum. Oke, Sungguh mahal kayu gaharu cakep. dijadikan lemari dan juga meja. Cakep. Apa Ku tuh? ucapkan selamat malam minggu. Hmm, Untuk kamu yang jauh di sana, mana yang jauh? Wah, mantap. ada dari Mojokerto, Jatim. Ada Stone City. Wah, Stone City di mana itu? Batu ya? Batu Malang kayaknya ya. Batu. Ini kalau boleh Eh, tahu dapat info webinarnya dari mana aja nih, guys? Kita mau tahu dulu dong. Dapat info webinarnya dari mana aja nih? Dari Instagram kah? ya Dari Instagram tuh. TikTok? Oh, IG, dari IGK. Info IG, mantap. Instagram. Wih, rame ya. Kalau saya IG, Dari oh ya, Eating kebanyakan dari Reorder, IG ya. IR. Dari Ha-ha. IR. Wah, ini ada yang dari Bali ke selatan sedikit. Wah, selatan tuh Hmm. sebelah situ. Kayaknya dari Australia tuh. Ada yang dari Wih, Australia loh, Dok. jauh banget. Ah, Respect, ini jauh banget respect ya. buat yang join webinar jauh-jauh. Yang dari Australia sekarang di sana udah jam berapa tuh? Ya, Kak Ruth. Nah, udah jam berapa tuh sekarang? Coach di sinyalnya payah. Oh, Wah, jam mudah-mudahan. 8.39. Nah, ya, beda 1 jam, berarti Perth ya. Iya. Halo, halo. Nah, kalau boleh tahu nih guys, tadi kan udah sharing api-apinya juga dan juga domisilinya di mana. Kalau boleh tahu nih, tujuan kalian buat join webinar ini apa sih guys? Atau pengen belajar gimana caranya tentang eating, terus diet atau apapun itu supaya dapat jodoh lebih oke, Iya, menghilangkan iya, iya. gabut, Wah, menghilangkan menghilangkan gabut. gabut di malam minggu ya. Gabutnya tapi ini ya, produktif ya. Tujuan besar mengendalikan hawa nafsu. Mau update diri yang ke lebih baik, mantap. Nah, ini malam-malam minggu kita self update bareng-bareng bersama Coach K sama Coach Roy ya, Kak ya. Ya, betul-betul. Dan ini adalah kolaborasi ya, teman-teman. Benar banget. Kolaborasi antara Kelas Cinta dan Eating Reorder. Jadi kita seru-seruan malam minggu. Wah, malam minggu biar nggak cuma tidur cepet katanya. Ini Coach K udah join ya. Seru ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang baru nih Banyak ya dari. insight. Uh, Pastinya uh. dong. Iya pasti dong, Pastinya pasti dong. pasti. Ini ilmu-ilmu daging nih. Kalian kapan lagi dapat ilmu-ilmu daging webinar gratis buat menemani malam minggu kalian di sini. Wah, udah langsung ada yang tanya tuh, Coach K, apakah buka sertifikasi Coach Shinta? Ceh. Nanti ya, Jadilah. sabar. Nanti kita akan spill cara-caranya ya. Mantap. Oh ya Kak, Kak Ika sendiri ini dari Eating Reorder udah dari kapan nih Kak? Wah, saya Hmm? bergabung di Eating Reorder itu tahun 2022, Valdo. Hmm? Jadi saya bergabung di program Eating Reorder gitu ya, karena Hmm? ini kalau boleh cerita sedikit ya, karena waktu itu Ya? em, kolesterol saya tinggi Oke. gitu. Jadi saya mulai dalam program Eating Reorder dan dalam sesi-sesi yang rutin perlahan-lahan pola pikir saya menjadi baru, pola pikir saya menjadi baru dan saya menjadi punya pola hidup juga yang lebih sehat gitu ya. Hmm? Bonusnya apa? Berat badan saya turun 10 kilo, begitu. Keren. Kolesterol mulai turun, pikiran juga jadi lebih eh, Jernih, lebih fresh jernih, ya. lebih enak, badannya lebih enteng, udah pastilah semuanya jadi Hmm, lebih lebih happy gitu. Baju-baju lama muat lagi. Ah, senang banget. mantap. Oh ya Valdo mungkin sendiri gimana nih Valdo nih? kalau aku dari Hitman System, yang Oh, di mana Hitman Hitman System. System ya. Jadi langsung di coaching sama Coach K tahun 2019.
Wah, keren, Ya, keren. aku berawal dari member kelas cinta Hitman System lah lebih tepatnya. Kelas cinta Hitman System ya. Iya, Oke, nanti yang bisa ngintip-ngintip Instagramnya ya, Do ya. iya. Nanti kita spill deh. Oh ya, kalau ini kan pada dari kebanyakan dari IG juga nih. Mungkin ada yang teman-teman yang belum tahu nih apa sih eating reorder itu. Kalau boleh tahu bisa spill-spill dikit dong, Oh, boleh Kak Ika dong, ya. boleh, boleh. Sebelum Eating nanti kita reorder, ini. uh, uh, eating reorder itu adalah sebuah gerakan hidup sehat, teman-teman. Ya, Oke. fokusnya mengatur pola pikir dalam pola makan. Nah, eating reorder ini dalam waktu 2 tahun itu telah membantu lebih dari 5.000 member dari seluruh dunia. Keren ya? 5.000 Wis, member canggih dari ya. seluruh dunia. Iya, keren banget. Dan untuk apa ya, bersama-sama melakukan gerakan hidup sehat ini ada 35 orang coaches. Salah satunya saya, salah satu coaches di eating reorder. Dan ada lebih dari 60 asisten coaches begitu, dan angka ini terus bertambah, Dok. Wis, mantap. Itu berdirinya sejak kapan sih eating reorder itu? Berdirinya sejak tahun 2021, betul ya? Oke. 2021 berdirinya. Itu ada banyak program mulai dari bulking, gimana caranya naikin berat badan juga ada ya, Kak ya? Wah, nanti lengkapnya Nanti kita ya? ngobrol-ngobrol langsung Ada ya? dengan Oke, foundernya ya, Coach Roy mantap. Irawan ya. Mantap. Kalau kelas cinta sendiri gimana nih, Valdo? Kalau aku sendiri atau dari kelas cintanya? Kamu sendiri juga boleh. Oke, Lalu kelas cintanya gimana tuh awal mulanya? ini aku cerita tentang akunya dulu ya. Baru nanti Boleh kalau boleh. misalkan kelas cinta langsung sama coach Coach K-nya Roy, langsung. Coach K juga Ya, ya. kalau aku sendiri, jadi di tahun 2019 aku iseng baca-baca artikel. Muncullah artikel Hitman System kelas cinta, cara mendapatkan wanita gitu. Terus aku baca-baca, ada online course-nya, Hitman System Online Training namanya. Terus awalnya aku iseng-iseng baca dulu, tertariklah buat join online kelasnya kan. Aku Hmm. join yang 1 tahun, praktekin tuh. Yang dulunya emang awalnya berawal dari cowok yang nggak bisa ngobrol, nggak pede lah sama cewek. Kayak gitu, kebanyakan masalah cowok juga di situ tuh, nggak bisa ngobrol asik sama cewek. Nah, di situ Hmm. Hmm. kelas cinta ini ngebantu banget gitu, mulai dari mindset, terus behavior, jadi Hmm. pribadi yang lebih oke lah. Dan juga di kelas cinta diajarin ada hidup sehat juga. Wah, keren ya. Jadi Ya, klub nih ya, kolaborasi malam benar, hari ini ya. benar. Soalnya kan kita nggak bisa dipungkiri lah, yang penting good looking gitu. Itu emang Hmm. nggak bisa kita pungkiri, orang menilai dari ini ya, kayak dari Penampilan appearance dulu. ya, karena itu yang Benar, pertama kali orang lihat ya. benar. Oke. Mas Faldo menghilang. Oke, teman-teman. Wah, ini ada yang merespon langsung nih di kolom chat nih. Setuju, aku juga canggung kalau ngobrol dengan cewek, jadi perlu di-upgrade terus. Waduh ya, nanti kita denger ya sharing-sharingnya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight-insight baru nih buat teman-teman. Ngomong-ngomong, ini Coach K sudah hadir atau belum? Udah dong. Oh, udah. Oke deh. Baik-baik. Teman-teman rasanya sudah nggak sabar nih sebentar lagi. Siapa yang udah nggak sabar? Coba boleh ketik saya di kolom chat. Sudah tidak sabarkah bertemu dengan 2 orang coach keren kita, yaitu Coach K dan Coach Roy. Coach K ini dari kelas cinta ya, dan Coach Roy adalah coach founder dari Eating Reorder ya. Tadi saya sudah cerita tentang Eating Reorder, bahwa Eating Reorder adalah sebuah gerakan hidup sehat yang fokus mengatur pola pikir dalam pola makan ya. Coach Roy ini adalah foundernya, teman-teman. Oke. Wah, semua udah nggak sabar nih, Dok. Gimana nih, Dok? Di unmute dulu, Dok. Yes. Langsung kita mulai aja ya Oke, yuk untuk yuk sesi kita mulai tanya jawab terus sesi sharing ngobrol-ngobrolnya. bersama ya. Ya, nah sebelum itu kita aku mau jelasin dulu nih. Ini kita kedatangan Coach K. Coach K ini salah satu CEO dan salah satu founder dari kelascinta.com.
Dan juga dia seorang certified professional coach. Canggih banget nih, Kak. Nah, Coach K ini juga penulis 2 buku bestseller yang bisa kalian jumpain di Gramedia. Yaitu bukunya kalau buat cewek nih ya, buat peserta cewek, itu ada bukunya namanya Lovable Lady, terus buat cowok namanya Glossy Gentleman Guide. Coach K juga nih terkenal dengan gayanya yang blak-blakan, dan dia juga sudah membantu percintaan ribuan pria dan wanita di seluruh Indonesia, termasuk aku gitu. So kita sambut aja ya. Langsung saja, Coach K Hmm. dari kelas cinta, Halo, silahkan. halo semuanya. Hai, hai. Wah, rame banget nih, ada 114 orang ya. Nanti pasti tak bakal tambah rame lagi nih. Oke, oke. Selamat malam semuanya. Yuk, sekarang giliran Coach ini kan, Coach Roy kan? Oke, selamat malam semuanya. Mana dong? Saya mau lihat dong. Mana semangatnya di kolom chat. Selamat malam. Malam, 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 Wih, malam, malam. Kasih api-api dong, mau api dong. Mana api, api. api-api dong. Emot apinya mana Nah, dong? Nah, gitu dong. Wih, pada semangat bro. Gimana bro? ya, ya, Pada ya, ya. semangat nih bro. Luar Harus biasa. dong. Ketemu dua coach keren harus semangat lah. Asik. Gimana Kemarin Coach kemarin Roy? kita mau cerita dulu ya kemarin ya. Pas lagi kita ketemuan tuh, kita meeting kan di PIK waktu itu kita meeting. Terus ngobrol sama Coach K ini, tuh buat teman-teman saya tiba-tiba langsung spontan terinspirasi. Bro, ayo kita bikin acara bareng-bareng, kayaknya seru nih gitu ya. Karena Ya. di Eating Reorder bro, ini gue kasih tahu ya, di Eating Reorder banyak yang jomblo. Wish, banyak yang jomblo. Ada yang jomblo, ada yang jomblonya udah second, ada juga. Ada, tapi hari ini kita mau mau ngebahas dari dua sisi ya bro ya. Bener ya, dari sisi kesehatan dan juga dari sisi apa sih yang perlu dilakukan buat apa namanya supaya teman-teman tuh jadi lebih pede lagi, betul? Benar, benar. Betul dong. Oke. Wah, Boleh juga di kolom chat, coba di kolom chat bilang ya, siapa yang jomblo di sini? nah penting tuh. Penting, 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 penting. Siapa Aku, yang jomblo di aku. sini? Digantungin termasuk jomblo ya, digantungin termasuk Ya jomblo. itu termasuk ya, 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 ya. Jadi kalau masih calon pacar berarti masih jomblo tuh ya, betul. gitu. TTM juga, TTM terhitung jomblo sih. TTM, TTM ya, FWB TS. kan sekarang juga gawat nih, ya kan? Nggak boleh tuh ya. Jadi jangan ya. Ya ada Hmm. yang baru putus bro, ada yang baru putus ya, kasihan gitu. Apa Waduh, di putus sini galau dia. teman-teman buka kamera dong? Gimana sih? Jomblo-jomblo bukannya menunjukkan jati dirinya malah tutup kamera semua. Gimana mau kelaku? Gimana nih bro? Jangan-jangan masih malu-malu nih. Iya, Mudah-mudahan nanti buka setelah dong, dibuka iya, mukanya. Gini. Gua kasih biar lebih seru nih ya. Kalian semua, ini ada 118 orang. Kalian semua rename Zoom-nya pakai nama IG, username IG. nah Pakai cakep. username IG ya. Habis itu kalian semua saling pantau tuh peserta tuh. Mukanya dipasang makanya kamera. Nah, kalau ada yang suka itu IG-nya di DM. Yes. To the- Kenalan. Gitu. Ternyata kelas cinta itu to the point banget ya. Saya baru tahu. Nah, langsung to the point. Oke, tapi no baper ya. Kalau nggak dibalas jangan baper. Berarti kurang menarik mukanya berarti. Ya, Waduh. kurang menarik, kurang sehat berarti. Kurang terlihat fit dan sehat. Ini makanya Ya harus betul betul. tugas Coach Roy ini berarti. Coach Roy. Gimana nih jadi bro? Ya, oke. Gue ulang lagi ya. Kalian ubah username Silakan. Zoom-nya pakai username IG. Dan terus kalian pantau eh, peserta yang ada di sini, makanya pasang mukanya. Kalau ada yang suka, langsung di DM. Oke, nggak cewek, nggak cowok. Nggak masalah cowok cewek duluan DM juga nggak masalah. Nggak ada yang ngecap murahan, gampangan, nggak ada. Oke, di sini kita semua sama. Cewek, cowok, semua sama. Oke. Nah,
Next pengen nanya dong nih sama Coach Roy nih, ya. Yes. Banyak banget yang bilang sama gue tuh kayak eh, yang penting good looking, yang penting good looking. Jadi kalau gue ngajarin apa ya, jadi untuk mendapatkan jodoh kita harus fun, harus percaya diri gitu kan. Banyak yang banyak yang protes. Yang penting good looking, yang penting good looking. Ya iya, semua anak kecil juga tahu yang penting good looking gitu. Nah, tapi kan semua orang bisa jadi good looking. Gimana nih, Coach Roy? Gimana caranya jadi good looking? Sebenarnya kalau menurut gua ya, eh kalau menjadi keren itu pilihan ya sebenarnya. Bener gak sih bro? Keren itu Asik. pilihan loh. Yes. Iya loh, serius. Jelek absolut tapi ya. Enggak ya, bercanda ya teman-teman ya. Bohong, Gini, jangan gini. bercanda. eh, Kadang-kadang ya yang dibilang good looking itu kan kita orang selalu bilang penampilan dari luar kan, dilihat kan. Terus ada jargon di luar yang bilang don't judge a book by its cover katanya. Lah, Yes. terus gimana sih jadi bingung jadinya? Ini sebenarnya perlu good looking apa nggak perlu memperhatikan penampilan ya? Maksudnya gini teman-teman, kalau don't judge a book by its cover itu hanya berlaku ketika kita melihat ke orang lain. Maksudnya kalau kita ngelihat ke orang lain nih, ya kita nggak jangan lihat penampilannya doang, coba dikenali dulu, bener nggak sih? Pribadinya, ngobrol dulu, baru ternyata oh ternyata nih orang pinter ya gitu ya, atau ternyata nih orang wah keren juga ya ternyata gitu. Tapi tolong ya teman-teman, itu tidak berlaku sama diri sendiri, jangan jadi pembenaran diri. Karena kalau kamu adalah penulis bukunya, kamu pasti pengen supaya buku itu laku, betul nggak? Betul nggak sih? Betul, betul. Iya dong, kayak kan nulis buku nih, pasti Hmm, pengen bukunya laku. Ketika pengen bukunya laku, pasti didesain sedemikian rupa sehingga menarik di antara semua buku yang ada di toko buku. Bener gak sih, bro? betul. Iya dong. Jadi Ya, itu yang menurut gua penting bahwa kita itu memperhatikan penampilan. Betul istilahnya. Nah, cuman kadang-kadang tuh ya, ini cerita dikit ya. Di Think Reorder tuh kita tuh sebenarnya banyak stok, bro. Jadi kalau kelas cinta butuh stok, kita banyak ya. Mau yang berapa kilo kita ada kita ya, gitu. Tapi intinya tuh sebenarnya seringkali yang gue temuin ketika orang itu punya penampilan yang kira-kira menurut dia kurang. Atau misalnya dia punya masalah dengan obesitas, misalnya berat badan. Termasuk gue juga dulu. Gue tuh beratnya dulu 3 digit ya. 3 digit yang wih, 2019 sampai 2020 awal tuh masih masa terberat dalam hidup saya ya. Masa terberat ya, ya, dalam ya. literally terberat. Jadi waktu itu berat gue 103 gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang relate juga. Nah, setelah itu ketika memperbaiki yang namanya penampilan, bukan cuma penampilan doang, tapi mindset juga terhadap bagaimana kita menilai diri sendiri. Jadi orang jadi yang lebih pede, orang yang lebih terbuka sama orang lain. Karena jangankan kalau kita lihat kelas cinta kan, kepoin IG-nya dan segala macam, Coach K ini keren banget ya. Dia ngajarin orang gimana caranya kenalan sama orang, ngajarin caranya ngatur Instagram gimana gitu kan ya. Jangankan ngatur Instagram, Bu. Foto aja jarang, ya kan? Karena nggak pede, betul nggak? Nggak pede, Ada bener. nggak yang kayak gitu, teman-teman? Ada nggak yang gitu, teman-teman? Coba ketik di kolom chat ya. Ada yang fotonya jarang karena nggak pede nggak? Nggak ngaku. Iya nggak sih? Ada Nggak saya. ngaku ya. Tuh, Ada. semua pada pakai Ini aja, name IG. ini aja disuruh disuruh rename pakai ini aja masih ada aja yang belum rename ya kan? Artinya nggak pede sebenarnya. Suruh on cam aja banyak yang nggak on cam. Nah, itu dia Nah, maksud gua. On cam aja nggak mau. eh, Aduh. Jadi kalau misalnya sementara di eating disorder misalnya contoh nih ya, ada orang misalnya tadinya dari obesitas. Kelas eating disorder kan ngajarin banyak orang untuk istilahnya mencintai diri sendiri. Itu yang penting dulu. betul. Setuju nggak lo sama gua kalau misalnya untuk dalam rangka kita belajar untuk mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri dulu dengan Ya tulus. bener dong. Bener, bener. Iya Bener kan? banget Kalau gitu. kita mencintai diri sendiri dengan tulus dalam bentuknya apa dulu nih yang konkretnya? Yes, orang di luar bilang jargon self love, self love. Terkadang ada orang yang menyembunyikan dirinya di balik jargon itu sebagai bentuk pembenaran diri. Misalnya nih, gue gemuk gitu ya. Terus karena gue nggak tahu caranya untuk ngurusin badan,
ngurusin badan bukan cuma sekedar getting slim ya, maksudnya taking care of my body gitu. Gue nggak tahu caranya ngurusin badan tuh gimana. Terus gue berlindung dan membenarkan diri di balik jargon, ya udahlah, gue mencintai diri gue apa adanya. Tapi sebenarnya apakah itu benar-benar bentuk mencintai diri apa adanya? Kan belum tentu kan. Bener nggak sih bro? Gitu. Ya kalau sudah tahu, kita kan sekarang simpelnya gini, kalau udah tahu Hmm, obesitas itu bikin kita jadi nggak pede, terus juga jadi rentan terhadap penyakit, terus juga yes. jadi ngos-ngosan, ya berarti nggak sayang diri sendiri dong. Itu kan berarti memberikan sesuatu yang Betul. negatif buat diri sendiri, ya Yes, nggak? makanya Ya, iya betul, setuju banget. Makanya di kelas-kelas eating reorder kadang-kadang para member suka nanya, ini mana belajar nutrisinya? Kok kita belajar mengenai apa self healing? Kok kita belajar mengenai apa namanya yang namanya mencintai diri sendiri? Gimana caranya kita memperbaiki identitas diri gitu? bagus Mana bagus. belajar belajar ininya gitu, awal-awal gitu. Ya ya Tapi ya. nanti makin lama orang akan makin ngerti bahwa salah satu bentuk untuk kita mencintai diri atau belajar mencintai diri adalah dengan mengatur pola pikir dalam pola makan dulu. Karena itu yang paling bisa kita kontrol kan. Makan itu kan sumber Benar-benar. kehidupan dan setiap hari kita makan. Jadi eh, perhatikan dari situnya dulu. Nah, tapi penasaran juga kan banyak nih teman-teman eating reorder yang dia punya apa namanya udah beratnya turun nih misalnya bro. Di eating reorder tuh bro ada yang sampai 50 kilogram turun. Dalam, Ada bro. Dalam waktu 6 bulan uh, turun 50 kilogram. Ada yang turun 30 kilogram. Ini para coaches eating reorder nih yang pakai virtual background sama kayak kita, oh itu ada hebat, yang udah turun sampai 20 keren kilo. keren Coach Ika tadi turun 10 kilo, ya kan? keren keren Ya, keren. terus tapi mereka karena nggak jarang foto dulu ya, jadi nggak punya database, bro. Gimana tolong? Ini anak-anak saya tolong dibenerin, bro. Ini saya titip ya. Anak-anak Army gimana nih? Siap 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 siap. Oke oke. Bo- Nah, gimana Kalau tuh dari lu caranya gimana? tuh? Gimana caranya? Ya, memang banyak 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 yang datang sama gua itu yang jomblo-jomblo pengen dibantu untuk di training lah ya, training gimana caranya biar bisa dapet jodoh nih gitu, biar bisa lebih luas percaya diri kalau sama lawan jenis. Nah, banyak di antara mereka itu yang bermasalah sama percaya dirinya karena ya itu tadi obesitas gitu kan, obesitas. Tapi kalau di gua kan memang lebih luas lagi ya, bukan cuma sekedar eh, kesehatan, tapi lebih ke lebih nambah juga sama kayak fashion bajunya, terus juga mungkin Wah, biar rambutnya gitu ya. Tapi benar yang paling nomor satu memang harus terlihat fit dulu sih, berat badan betul. ideal gitu loh. Nanti itu ngaruh kemana-mana loh. Pasti muka juga lebih glowing, bener gak? Ya kan? Yes, Udah betul sehat, sekali. muka jadi lebih glowing, lebih fresh, kelihatan juga lebih seger gitu. Habis itu mah udah enak. Hmm, Tinggal dipermak rambut, tinggal dipakein baju bagus, udah langsung keren gitu. Makanya gue selalu bilang, eh ngubah penampilan itu eh, kalau cuma pakai baju itu yang paling gampang gitu. Tinggal ke mall beli baju baru, jebret jadi keren, bisa gitu. Tapi kalau untuk mengubah pribadian, mengubah jadi lebih pede, itu butuh waktu ya, gitu. Butuh waktu. betul. Ya. Nah, boleh dong dijelasin nih Coach Roy ini, gimana caranya nih biar tadi katanya 3 digit. Gimana caranya jadi 2 digit gitu. Ini teman-teman pasti Jadi, pada tanya langsung semua. Siapa coba di sini yang mau tahu gimana caranya berat badan dari seratusan sampai uh-uh. berapa sekarang? 80 ya lo ya? 70. Sekarang gue pernah turun sampai 33 kilo totalnya turunnya. Sekarang lagi mencoba untuk bulking, istilahnya mulai nge-gym dulu nggak pernah bro. Ya ampun, saya ini ya dulu jauh dari olahraga, jauh dari mengolah yang namanya raga saya atau badan saya ini dan hidupnya tuh cuman ini doang. Hidupnya tuh cuman kerja, 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 cari duit, ngurusin keluarga, ngurusin Hmm, klien, ngurusin orang banyak, tapi lupa ngurusin diri sendiri. jadi Makanya sampai akhirnya ketemu sebuah pencerahan di dalam di awal tahun 2020 sebenarnya pas sebelum pandemi,
saya ikut sebuah camp. Gue ikut camp dan di camp itu ada satu pertanyaan yang diajukan ke gue yang sampai sekarang nggak bisa lupain. Pertanyaan itu adalah siapa Roy sebenarnya. Nah, ketika Asik. ditanya kayak gitu, bingung ya. Teman-teman pernah pernah pikir nggak siapa sih gue sebenarnya itu siapa ya? Apa sih identitas yang melekat di dalam diri gue yang gue nilai terhadap gue sendiri? Nah, ketika ditanya gitu gue bingung jawabnya apa ya. Terus tiba-tiba yang keluar dari mulut gue adalah gini, Roy adalah orang yang lucu. Pada saat itu gitu, orang yang lucu. Karena dari dulu zaman masih SMA, gue tuh jadi badut kelas bro, ceritanya. Jadi pengen mencoba untuk menarik perhatian orang sebanyak-banyaknya karena ternyata setelah gue pelajarin dari pikiran bawah sadar gue, itu ternyata ada yang namanya rasa insecurity sehingga gue mencari pembenaran dan mencari apa ya namanya Cari atensi perhatian. dari banyak orang. Yes, Cari betul. Gue cari perhatian ya dengan cara begitu. Tapi for your information teman-teman ya, ini menurut survei yang saya lakukan dan istilahnya kan Eating Radar nih ada 5.000 member, hampir 6.000 sekarang membernya. Dan kebanyakan nih orang yang punya masalah dengan obesitas itu ada dua. Yang pertama dia lucu banget ya. Yang kedua dia galak banget. Biasanya Masa? gitu loh. Oh ya, gue nggak pernah notice tuh. Coba coba lu pikirin nggak, misalnya ada temen lu nih atau misalnya teman-teman sendiri gitu. Rata-rata lucu Tiba-tiba, sih. iya rata-rata lucu. Tapi di dalam dirinya dia itu ada kemarahan biasanya. Gua dua-duanya. Gue bisa ngelucu banget kalau misalnya untuk menarik atensi orang, tapi begitu gue udah mulai deket sama orang itu, maka gue bisa galak banget kadang-kadang di beberapa momen gitu ya, gue bisa galak banget. Kalau misalnya gue ngerasa insecurity gue udah mulai timbul, mulai ngerasa diomongin orang, mulai ngerasa kayak ya gitu-gitulah ya, mulai insecure lah ibarat kata gitu. Nah, jangankan ngebina hubungan sama orang lain gitu, istilahnya kita hubungan sama diri sendiri aja nggak bener gitu kan. Bener nggak sih? Makanya akhirnya gue jadi semenjak itu dari tahun 2020 bulan Maret tanggal 13 itu dimulainya perjalanan hidup sehat gue sampai kurang lebih 5 bulan, 6 bulan berjalan. Gue turun waktu itu 33 kilo. Dan akhirnya gue memutuskan karena tiba-tiba kan belajar tentang pola makan ya. Dan waktu itu natural ya. Jadi kita nggak pakai obat, nggak pakai suplemen, nggak pakai beli produk, nggak pakai apapun. Pokoknya bener-bener ngatur pola pikir dalam pola makan. Gue ketemu sebuah fenomena menarik gitu. Ketika banyak orang dan gue dan teman-teman gue ngalamin yang namanya yo-yo diet. Di sini ada yang pernah ngalamin ya yo-yo Oh, diet. gua Jadi banget kalau itu udah mah yoyo diet. turun naik lagi gitu kan. Iya, gue Capek banget. nggak sih? Capek kan? Capek tuh lama-lama turun naik lagi. Ternyata ada banyak hal yang terjadi di mentalnya. Jadi ada banyak mental block yang terjadi. Sehingga dengan salah satu kompetensi gue dari Akademi Hipnoterapi Indonesia, gue combine sebuah formula antara pola pikir dan juga pola makan. Jadi dikulik dua-duanya, nggak bisa cuma salah satu doang. Karena setuju nggak teman-teman di sini ya? Kalau yang setuju ketik setuju bahwa melakukan program dan menjalankan program atau dengan mempertahankannya lebih sulit mempertahankannya. Ada yang setuju nggak? Kalau yang setuju ketika setuju deh. Bener nggak? Jalanin program gampang, misalnya contoh ya. Bayar nih satu program 10 juta misalnya gitu. Ya mau nggak mau dijalanin dong. Bener nggak? Iya, Udah bayar, ya kan? Sayang kalau nggak tiba-tiba selesai bounce back lagi. bounce. Ya nggak? Selesai bounce back lagi. Berapa kali Karena kayak gitu? selama Lama-lama karena capek. selama program itu kelaparan, bro. Exactly my point. Karena istilahnya kebanyakan restriksi kan. Program tuh kebanyakan ini Iya, nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi capek gitu. Programnya bisa berhasil, begitu selesai balas dendam. Biar, nebus, ya kan? nebus kita. Nebus. Nah, akhirnya gue ketemu bahwa ternyata kunciannya itu ada di pola pikir. Jadi teman-teman yang eating reorder yang di sini nih beberapa udah menjadi coach dan banyak juga asisten coach, volunteers dan member-member kita yang bisa menyelesaikan program biasanya bisa mempertahankan pola hidupnya secara permanen. Gitu, Bro. Karena yang dikulik adalah pola pikir. Kurang lebih Mantap, kayak gitu. mantap, 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 mantap. Boleh share nggak satu aja yang boleh Apa di tuh? share gitu. Pola pikir seperti apa tuh? Oke. Ini gue mau share share materi bentar ya, boleh ya? Ya, ya.
Gue mau share materi. Saya mau share materi. Oke, ya musiknya jadi mati kalau apa lah ya. Jadi Eating Radio itu punya misi ya. Kita pengen bantu orang dalam mencapai hidup sehat, baik fisik maupun mental dengan semangat berbagi. Jadi di program kita itu kita nggak narik bro. Jadi istilahnya orang datang ya, ya bayar registrasi untuk bisa menikmati semua ininya. Terus akhirnya kita bantuin mereka untuk coaching setiap 2 minggu sekali. Dan itu setiap coaching itu kita sebutannya health investment. Jadi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan komitmen mereka terhadap eh, apa ya, maksudnya perjalanan hidup sehat mereka. Bagaimana mereka menghargai diri mereka deh, basically gitu. So ini ada beberapa asisten coach kita ada beberapa member 5.000 ya kan. Terus ada kita mensertifikasi coach juga, Ika salah satunya coach kita juga. So far ada Mantap. 35 dan kita akan menginaugurasi atau ya istilahnya ada 10 coach baru lagi nanti gitu. Nah, terus salah satu pola pikir yang gue selalu gaung-gaungkan dan istilahnya gue tularkan dalam ke para coach dan juga para member adalah ini salah satunya, bahwa umur di tangan Tuhan, memang kesehatan di tangan kita. Banyak Asik. orang yang YOLO, bener gak sih? Bener gak sih? YOLO banget nih, gitu. You only live once. Yes, betul. Tapi sepanjang apa kita mau hidup? Betul nggak? Dan meaningful, bukan cuma hidup, menjalani rutinitas hidup, tapi kita pengen hidup yang meaningful. Bener nggak sih? Nah, salah satunya bagaimana kita bisa jadi dampak untuk diri sendiri dulu. Gitu. Saya mau tanya deh, kita ngomong yang santai-santai aja. Kita ngomong santai-santai. Di sini saya mau kasih satu eh, apa jargon, nanti teman-teman yang lengkapin ya. Nanti teman-teman yang lengkapin ya. Ini banyak pola pikir kayak gini, nih lu lihat ya. Ya, kita belum pernah ketemu sebelumnya, kita ya belum pernah. Iya. Jargonnya sama nih. Kalau belum makan nasi, maka belum. Nah, coba tulis di kolom chat. Ayo, come on. Belum tidur ya, bisa juga. Belum kenyang, betul. Belum makan tuh, bener nggak? Tuh. Kalau belum makan nasi, belum makan katanya. Lah terus Anda makan snack-snack itu apa, gitu kan? Roti. Gitu. Ada yang nggak makan nasi udah 3 tahun dia makannya ketan ya. Sama aja dong, ya. Terus atau gini deh, misalnya Makannya bakmi. makannya bakmi ya. Kalau makannya nggak dihabisin, nanti nasinya terusin ya Nangis. di situ. Nangis katanya gitu ya. Men, itu kan gini, lucu banget. Karena dari dulu orang itu belum banyak terinfo mengenai informasi-informasi kesehatan. Karena sumber informasinya terbatas, bener nggak? Internet belum secanggih sekarang dan segala macam. Jadi orang percaya sama mitos. Betul nggak? Percaya sama mitos yang diturunkan sama generasi sebelumnya. Nah, sekarang orang udah punya informasi begitu banyak, tapi masih percaya yang kayak gitu-gitu. Kan aneh kan? Bener nggak? Aneh nggak sih? Mana ada logikanya? Nasi bisa nangis. Mana ada? Nggak ada, bro. Ya kan? Mhm. Terus kayak misalnya contoh lagi. Gemuk itu adalah lambang. Ah, coba. Ketik. Kebahagiaan, kekayaan, Nah, sih. Makmur tuh. makmur. Sama tuh semua tuh. Ya nggak? Gemuk seksi katanya. Ada yang bilang gemuk seksi. Seksi dari mana ya kan? Makanya Gemoy cewek-cewek katanya kan. kalau makanya cewek-cewek Indonesia lebih suka yang agak-agak cabi bro daripada yang berotot, daripada yang Oh, six pack. gitu. Cewek-cewek Indonesia Iya. lebih suka yang cabi-cabi enak dipeluknya katanya. Kayak Oh, daripada yang six pack gitu, yang perutnya roti iya, iya. sobek, nggak suka mereka. Weh, gitu ya. Iya nggak apa-apa juga sih sebenarnya itu kan selera ya. Itu kan Iya. selera ya. Gitu. Tapi intinya sebenarnya mungkin karena kebanyakan cowok-cowok tidak bisa menjaga kesehatan. Akhirnya ya udahlah yang ada disikat aja. Nggak apa, bro. Populasi cewek gue dengar lebih banyak, bener gak sih? Enggak. Kalau di Hah? Indonesia malah lebih banyak cowok dikit, dikit banget. Oh gitu, gue baru tahu.
Ya gitu ya. Jadi istilahnya banyak belief-belief atau mitos-mitos yang berlaku di masyarakat ya di teman-teman, dan belief itu akhirnya membuat banyak orang tuh yang akhirnya apa ya, belief itu membuat orang tuh punya ini, tau nggak, punya eh, behavior ya, behavior yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Contoh, gue mau kasih kasih gambar satu, teman-teman pasti tahu ini related gambar apa. Ini coba, ini gambar apa teman-teman? Ini gambar iceberg ya, bener nggak sih? Gambar iceberg nih, ini yang bikin Titanic tenggelam tuh karena dia nabrak yang bagian kecil di atas ya. Gunung Nah, salju. sama. Pikiran kita tuh ya ada dua, namanya pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Ya, ini berlaku baik di aspek apapun, kesehatan juga. Pikiran sadar ya teman-teman ya, itu cuma 12%. 12%. Pikiran bawah sadar tuh 88%. Tau nggak? Jadi, kalau misalnya gue pengen punya cewek nih, gue pengen punya pasangan nih, tiba-tiba ada pikiran bawah sadar yang tiba-tiba apa namanya, enggak, lu kan nggak good looking, lu itu orang yang nggak pede, lu itu orang yang apa gitu istilahnya, apa yang ada dalam pikiran bawah sadar, namanya juga bawah sadar. Jadi kalau kalau ditanya lu gimana, apa kabar, baik-baik aja gitu, tapi pikiran bawah sadarnya ngomong sesuatu yang lain, maka behavior sehari-harinya dia akan jadi mengikuti pikiran bawah sadar gitu. Termasuk juga di pola makan juga kayak gitu, sama kayak misalnya contoh, siapa di sini, coba jawab di kolom chat, siapa di sini yang mau hidup sehat, ketik saya, coba coba. Tik Siapa yang mau saya hidup sehat? gitu. Oh ya semua. Pasti, ya kan? Siapa yang pengen punya berat badan ideal? Coba ketik saya lagi. Tuh, semua pasti gitu. Ya nggak? Oke. Siapa yang di sini lebih suka sayur dibanding potato chips? Ayo, ya kan? Anak IR nih suka sayur ya kan? Suka keduanya. Tapi kenapa lu makan potato chips mulu, ya kan? Ya nggak sih? Gitu. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya yang ngelit ke behavior itu. Gitu. Jadi kita bantuin orang-orang untuk istilahnya ngulik pikiran bawah sadar, kita bikin jadi menyadari, oh ternyata ini loh belief dan mitos-mitos yang selama ini gue. Sebenarnya gitu, Bro. Jadi kurang lebih gitu sih soal pola pikir, istilahnya yang Hmm, kita lakukan di Think Reorder tuh kayak gitu kurang lebih. oke oke. Sebenarnya mirip loh sama Yes. sama pelajaran gue juga di kelas cinta gitu ya. Nah, kalau dari sisi kelas cinta gimana? Boleh nggak kita Sama, tukar kalau tadi pendapat? lu bicara mitos-mitos ya, yang bikin Mm-mm. orang Hmm. jadi eh, nggak dapet informasi yang benar dan bikin orang jadi makannya jadi banyak ya. Karena kalau belum makan Iya. nasi jadi belum merasa makan atau nggak boleh disisain gitu. Jadi dipaksain Mm-mm. meskipun nggak Mm. kenyang harus dihabisin gitu. Nah sama mitos-mitos di dalam dunia percintaan juga banyak sebenarnya. Hmm. Ayo coba Ya, mitos apa lagi? Contohnya nih, kalau jodoh nggak akan kemana katanya. asik. Ya kan, cinta kalau jodoh nggak akan kemana. Jadi orang tuh Iya. cuma duduk diam menunggu. Dia nggak berusaha. Is. Ya kan Iya. katanya gitu. Kalau kemana-mana nggak dapet jodoh. Dia cuma duduk menunggu nanti juga datang sendiri katanya. Ya. Iya. Jadi dia nggak Iya tuh berusaha. ada tuh. Jodoh, jodoh nggak usah dicari, nanti juga datang sendiri, katanya begitu kan ya. Nah, itu jodoh nggak usah dicari nanti datang sendiri. Ya, 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 ya. Gitu. Udah kayak ini aja ya. Udah kayak apa? Udah Sinetron kayak ya. ya udah kayak sinetron. Iya Banyak betul. mitos-mitos begitu yang bikin orang jadi nggak mau berusaha, jadi bikin orang jadi males, bikin orang jadi itu tuh. eh, Cinta itu akan menerima kita apa adanya. Kalau memang cinta pasti terima Wush. kita apa adanya. Jadi dia nggak Hmm. memperbaiki diri. Misalnya dia Yes, orangnya betul. suka pemarah gitu, atau dia orangnya tuh Hmm. kaku ngomongnya. Jadi dia merasa Hmm. kalau orang yang akan mencintai gue pasti akan terima gue apa adanya gitu. Hmm. Tapi orang susah untuk mencintai lu apa adanya kalau apa adanya lu tuh jelek gitu loh Iya, ya. iya, iya, iya. Sifatnya, penampilannya juga
Kalau lu mau orang mencintai lu apa adanya lu tuh harus, orang bisa tuh cintai lu apa adanya, bisa. Ya, kalau penampilannya oke, sifatnya baik, pengertian, enak nggak diajak ngobrol, fun. Oh, itu orang mudah loh mencintai apa adanya. Tapi Betul. kalau lu udah penampilannya buruk gitu kan, mukanya kusem, oh, ini gue body shaming banget ya, body shaming banget. Terus juga kayaknya nggak fit, orangnya juga nggak bisa ngobrol, kaku, eh, terus juga ya kayaknya nggak asik gitu. Ya orang susah lah mencintai lu apa adanya gitu. Nah ini yang harus harus inget gitu, bahwa sebenarnya prinsip dalam 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 mencari jodoh itu simple sebenarnya. Orang tertarik kalau kamu menarik. Wow. Sesimpel itu sebenarnya. Orang akan tertarik kalau kamu menarik. Hmm. Jadi kamunya dulu harus jadi menarik dulu. Hmm. Nanti baru pasti beneran ada yang datang, baru ada yang tertarik gitu. Ya, tapi kalau cuma duduk diam doang ya nggak akan bisa jadi, nggak akan ada orang yang datang tertarik gitu. Ya, tadi kan lu nanya, siapa di sini Hmm. yang pengen sehat? Saya gitu. Nah, sama juga nih kalau di percintaan nih, coba. Siapa yang pengen punya jodoh keren, cakep, mapan, setia, pengertian, baik hati? Coba ketik, Wush. coba. Siapa? Saya. Atau nggak mau? Saya. Biasanya kalau yang kayak gitu ketemunya ya, biasanya di jalan, bro. Jadi dia lagi nyetir Mercy, tiba-tiba lagi main handphone, jatuh handphonenya, ya kan? Juga. Dia lagi ngambil gini, tiba-tiba cet, gak, gitu ketemu biasanya tuh. Iya. Kalau di sinetron begitu. Iya, terus ada back sound, ada lagunya lagi di belakang, lagu 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 itu ya, lagu Ya, Dewa. jadi kameranya gitu kan, kameranya set 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 gitu ya. Oh, di belakang ada lagu ini, lagu Tulus. Lagu Tulus. Tuh, coba siapa yang pengen punya jodoh keren, cakep, mapan, setia, pengertian, baik hati? Iya, Nah, banyak semua semua. juga pengen, tapi siapa? Ayo, siapa yang udah upgrade dirinya supaya jadi keren, cakep, mapan, setia, pengertian, baik hati juga? Ayo. Ya Wow. dong, make sense dong, harus selevel dong. Yes, betul sekali. Ya, siapa yang udah usaha? Coba di sini, siapa yang udah usaha bener-bener ngabisin waktu, tenaga, energi, dan uang untuk jadi keren, cakep, mapan, setia, pengertian, baik hati? Amazing. Ayo, Baru sebagian, ya kan? sebagian. OTW, OTW katanya gitu ya. OTW, bagus lah kalau udah OTW. Yoi. Bener, sebenarnya prinsipnya berarti mirip ya, Coach Roy ya. Yes, betul banget ya. Karena Mirip. gue percaya satu hal, istilahnya bahwa kita ini hanya memancarkan, frekuensi kita ini memancarkan apa yang eh, kita ingini juga, kita sukai nih, atau misalnya yang mirip sama kita gitu ya. Likes attract likes kan katanya gitu. Betul. Jadi kalau gua adalah orang yang mungkin apa namanya nggak pede dan segala macam, otomatis itu yang gue pancarkan ke dunia luar sana gitu. Iya, Atau misalnya gue punya masalah dengan apa ya, misalnya punya masalah dengan masa lalu, atau misalnya punya masalah trauma-trauma, itu juga termasuk juga sih nggak bro? Ya nggak sih, termasuk misalnya banget. dia dia pernah ngeliat di mana gitu, atau pernah ngeliat di rumah tangganya orang tuanya segala macam. Oh ternyata perlakuannya kayak gini ya gitu. Jadi itu akhirnya mempengaruhi pikiran bawah sadar dia, sehingga kayaknya semua cowok brengsek. Nah gitu tuh misalnya, ya nggak sih? Terus Betul. kayak misalnya pernah dulu diputusin karena apalah whatever gitu ya, disakiti gitu. Semua cowok brengsek lah. Betul. Jadi generalisasi, jangan dong. Terus kita juga dong kalau gitu, ya kan? Betul, betul. Nah, tapi itu begini, gue ada analogi yang menarik kalau soal Hmm, itu ya, gitu. Karena udah disakitin, trauma, terus akhirnya dia jadi takut gitu kan sama cowok. yes. Jadi takut. Semua cowok bajingan gitu kan, semua cowok cowok jahat. Jadi dia takut sama cowok. Ada cowok yang datang ngedeket, dia langsung
curiga, Iya. ini serius nggak nih sama gue nih, baik nggak nih gitu. Hmm, hmm. Jadi dia takut-takut, dan justru ketika takut itu dia justru malah jadi sering yang nyamperin dia adalah cowok-cowok yang memang beneran niatnya buruk gitu loh. Nah itu sama kayak waktu kita kecil dulu, waktu zaman-zaman SMP. Jadi waktu SMP itu gue pernah dipalak bro, suka Hmm, dipalak hmm, gitu sama hmm, preman preman daerah situ gitu. hmm. Dan kalau namanya tukang palak itu dia ngincernya yang, coba nih tanya di kolom komentar ya, Mm-mm. gue tanya nih. Kalau Yang lu jadi imut-imut tukang kayak lu. palak, ya, kalau lu jadi tukang palak, lu bakal malak bocah yang cupu penakut, atau lu bakal malak bocah yang kayaknya pede dan gerombolan sama temen-temennya bergaul. Yang yang penakut lah jelas. Iya, lu gue cupu penakut gitu loh. Nah, Betul. justru ketika lu memancarkan tadi energi yang insecure, trauma, takut, selalu Hmm. curigaan, justru yang nyamperin lu jadi cowok-cowok yang emang niatnya Jelek. buruk gitu, yang Hmm. niatnya jelek. Karena lu itu Hmm. lu kayak bocah yang penakut itu, Betul. yang, Wow. yang kayaknya bisa Bener-bener. ini nih, Kayak bisa yang gue enggak kerjain nih kata yang gitu bisa kan. gua kerjain, yang nggak akan ngelawan gitu loh. Iya, 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 iya. Wow, menarik ya. Iya. Bisa gitu. Mm-mm. Bener banget. Dulu dulu juga kalau misalnya relate dengan apa yang gue lakukan gitu ya. eh jadi ketika gue ngerasa insecure sama diri gue, ya, maka gue akan dipertemukan sama orang-orang yang punya masalah yang sama juga gitu, atau bahkan orang-orang yang malah jadinya bisa taking advantage terhadap diri gue kayak gitu-gitu. Itu banyak banget tuh gue ketemu tuh, Benar. karena gue ngerasa insecure, takut ini takut itu, takut ini takut itu. Malah datangin sama orang kayak gitu, terus akhirnya setelah itu datang berkali-kali dan gue udah mulai ngerasa berpola, akhirnya jadi belief tuh kan pasti begini lagi. Kadang-kadang belum kejadian udah, ntar aduh jangan deh, mendingan jangan deh, ntar gini, ntar jadi kejadian lagi, betul nggak? Kayak gitu itu sama kayak misalnya orang cari jodoh juga gitu tuh, gue rasa tuh. Pasti Bener nggak sih? benar juga, ya mirip mirip. Wow. Karena benar, berarti sebenarnya everything in life itu ya tergantung kitanya berarti ya bro ya, termasuk dalam Betul. pekerjaan maupun juga ya soal diet ini. Mm-mm. Soal kesehatan ya. Iya soal Ini kalau menurut gue sangat-sangat berkaitan. Kenapa kemarin gue sama sama Coach K itu ngobrol terus kita nyambung karena memang apa yang kita lakukan tuh basically mirip dalam aspek yang berbeda, betul nggak? betul banget. Gitu. Jadi teman-teman di sini yang eh, anak-anak kelas cinta nih ya, yang istilahnya ikutin IG-nya kelas cinta atau misalnya yang lagi ngepo-ngepoin kelas cinta dan segala macam. Kalau kalian butuh yang namanya apa namanya butuh masukan, butuh tips mengenai bagaimana membina hubungan dan segala macam, you guys nggak apa istilahnya berada di tempat yang tepat sih kalau menurut gue. Istilahnya, gue udah sering banget ya mukanya kayak ini muncul di feed gue. Muka lu bro, muncul mulu bro. Anda, ya kan, dengan tips-tipsnya, tapi keren banget ya. Tapi keren banget istilahnya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan banyak-banyak tips juga mengenai relationship gitu. Dan kalau misalnya teman-teman apa namanya lagi bingung gitu ya gimana caranya gue bisa mulai dengan memperbaiki diri gue termasuk memperbaiki penampilan, boleh kepoin IG-nya Eating Reorder juga boleh ya, @eating reorder. Kita kan bantuin teman-teman dengan cara yang natural. Apa namanya, hidup sehat itu menurut gue haknya semua orang sih, haknya semua orang. Makanya dari awal gue berkomitmen dengan para coach Hmm. untuk tidak menarifkan sesuatu di Tinder kecuali untuk biaya registrasi aja untuk adminnya kita. Nah, tapi kalau misalnya untuk kelas coaching dan segala macam itu totally sukarela. Teman-teman bisa berikan sesuai dengan kemampuan dan juga komitmen terhadap perjalanan hidup sehat teman-teman. Karena kita punya misi untuk apa ya, ngebagiin untuk berbagi sama orang bagaimana cara hidup sehat yang mudah dan menyenangkan. Mudah Iya dan iya menyenangkan. iya. Gue Gitu, pengen bro. pengen ah pengen Boleh pengen pengen. dong. Iya. Tapi gini, di sini ya, bro. Ini kayak gua rasa di sini siapa yang udah punya pasangan? Coba, boleh ketik satu. Coba. Yang udah punya pasangan ketik satu.
Maksudnya suami atau istri ya, pasangan ya. Tuh banyak tuh. Waduh. Atau pacar, pacar juga boleh lah ya. Pacar juga boleh. Tuh banyak juga ternyata ya. Nah, kalau kalau banyak istilahnya ngapain? Ada nggak istilahnya program dari kelas cinta yang ngebantuin untuk ngebenerin yang namanya relationship kan yang namanya pasangan kan tidak selalu sempurna ya, bener gak sih? Ya Ya, nggak? Ada nggak tuh kira-kira bro? Gimana tuh caranya tuh? ada dong. Eh, basically sih coaching sama gua langsung sih, coaching private, ketemu secara Mhm. pasangan. Barusan tadi sebelum di sini, makanya gue tadi agak telat. Karena barusan Hmm. kelar, ada couple Mhm. datang, ya Mhm. mereka sering ribut dan berantem, dan kadang-kadang kalau sebagai pasangannya sendiri ya kita yang ngalamin nih berantem, ribut, kita tuh kadang udah saking seringnya berantem, kita kayak benang kusut udah nggak tahu sebenarnya masalahnya apa sih gitu loh. Betul betul. Sebenarnya akar masalahnya apa? Sebenarnya problemnya di mana dan sikap yang mana yang sebenarnya yang harus diperbaiki gitu loh. Karena udah kayak benang kusut. Nah, jadi tugas gua di situ lah, gua ngurain satu-satu benang kusutnya. Jadi kerjaan gua ngurain benang kusut gitu. Ya ampun, tukang benang Anda ternyata. Ngurain Tapi benang di kusut, sini iya. di ya di kolom chat banyak yang ini belum ada calon suami, belum apa tuh masih jomblo udah kepala tiga katanya gitu. Nah, Apalagi justru nih? kepala tiga, it's okay. Apalagi buat yang cowok ya, jangan takut. Hmm. Justru Hmm. masa-masa kejayaan lu baru mulai. Gitu. Kalau yang cewek juga, kalau udah kepala tiga, it's okay. Justru sekarang momennya. Ketika lu udah matang, udah makin dewasa, makin ngerti apa yang lu mau, ya kan? Makin ngerti kamu maunya cowok yang seperti apa, yang bisa bikin kamu happy, kamu ngerti yang toxic seperti apa, kamu bisa tinggal tenang-tenangin. Tapi karena kamu udah 30, mungkin waktunya udah nggak terlalu panjang, jadi harus take action sekarang. Bener ya, Bro Roy ya? Harus take action Betul. sekarang. Bro, ini menarik nih. Ada di kolom chat yang nanya gini, Coach, kalau dari sisi penampilan, saya udah turun 11 kilo nih. Wah, good for you ya. Keren nih. Keren. Gitu. Nah, terus udah banyak swipe right di dating apps katanya. Tapi tetap di ghosting setelah pertemuan. Jadi gimana nih? Harus upgrade. Apalagi nih bagus banget nih pertanyaannya. Bagus nih, bagus nih. Cowok apa cewek? Tapi sekarang sekarang ngomong-ngomong ya dating apps itu sekarang makin ini ya. Gue ada sepupu gue itu udah married sekarang, udah punya anak juga. Itu ketemunya di dating apps juga. Karena banyak orang yang kayaknya di dating apps itu dianggap kayak ya cuman main-mainan doang. Tapi sebenarnya banyak loh orang yang beneran beneran ketemu pasangan hidupnya di situ. Bener gak sih? Banyak banget, banyak banget, banyak banget. Sah-sah aja Karena gitu jadinya. karena kemudahan teknologi kayak gitu. Karena memang Yes. kemudahan teknologi justru makin lama akan makin banyak orang yang pakai. Sama simpelnya gini, Bro. Itu sama Ya. kayak ojol, kayak Gojek gitu Hmm, loh. hmm, Ya. Dulu kita mau beli apa-apa harus datang gitu loh ke restorannya. hmm, Sekarang udah tinggal hmm. pencet, kemudahan. Jadi nggak mungkin kita akan balik lagi ke masa dulu karena udah Ya, terlalu benar, nyaman. benar. Begitu pula dengan dating apps gitu loh. Hmm. Dulu kita harus kenalan, harus datang, kenalan pas di kondangan, kenalan di tempat ibadah atau apa. Sekarang tinggal swipe-swipe bisa kenalan. Nggak mungkin Hmm. dong. Jadi udah nggak mungkin hilang dating apps, malah bakalan makin canggih, makin banyak orang yang pakai. Jadi buat yang belum pakai, you guys missing out gitu loh. You guys Hmm. are Hmm. missing Hmm. out gitu. Nggak pakai teknologi. Hmm. Ini udah nggak mungkin hilang. Banyak yang jelek, banyak yang apa? Meskipun banyak negatifnya tetap nggak akan hilang karena banyak juga positifnya gitu. Banyak orang Betul. dipermudah, banyak orang mungkin yang introvert yang takut kenalan jadi bisa kenalan. Contohnya, Betul. banyak orang bisa kenalan sama orang-orang yang di luar sosial circle dia. Jadi kayak misalnya contohnya bisa kenal sama orang yang di luar negeri, bisa kenal sama orang yang mungkin yang jauh lebih mapan dari dia gitu. Banyak loh bro yang Yes. misalnya Banyak akhirnya ya? bisa dapat. Iya, yang di sekitar Hmm. kita nggak ada nih cewek cakep nih. Gara-gara dikenal di dating apps, akhirnya bisa dapet cewek yang cantik gitu kan? Kan bisa tuh kalau di Wow. dating apps. Bener nggak? Gitu. Kalau Betul, yang cewek bro. sebaliknya, kalau yang cewek sebaliknya, di Hmm. sekitar kita, di sekitar kamu nggak ada nih yang mapan gitu kan? Semua madesu semua gitu kan? Di dating apps bisa ketemu yang mapan sesuai yang kamu suka.
karena pilihannya Iya, limited. iya, iya. Jadi it's very powerful, dan kalau masalah takut ketemu orang yang jahat gitu kan, itu pinter-pinter kita filter aja sebenarnya gitu. Tapi harus dimanfaatin sih dating apps ya. Nah, Caranya nah ada, ini caranya ada. menarik menarik nih, menarik. Itu tadi kayaknya Valdo sempat share itu ya. Ada tuh buat dating apps tuh. Ada tuh, ya Nah, kan? Tapi ini ada yang nanya gini nih, gua ini ya sambil bacain pertanyaan ya. Dating apps banyak yang aneh kok. Banyak yang langsung nanya-nanya ngebet nikah atau gimana tuh. Coba. ya yang begitu ya udah tinggal unmatch aja. Maksudnya nggak usah terlalu dibikin ribet. Gini. Sebenarnya ini cuma masalah matematika gitu. Gini, Hmm, hmm, emangnya di dunia nyata semua orang baik? Kan nggak juga. betul. Cuma masalahnya kalau di dunia nyata kan kecil circle-nya. Misalnya di dunia nyata lu cuma ketemu 10 orang. Hmm, Yang jahat satu orang. Lu berasa itu hmm, dikit gitu. hmm. Ya, satu dua orang gitu. Tapi kalau di dating apps lu bisa ketemu 100 orang. Yang jahat berarti 20 orang. Lu berasa banyak. Nangkep nggak? Udah secara numbers ya perbandingan sama aja Kurang sebenarnya. lebih sama. Rasio. Di dunia nyata Ya, ya, juga ya, benar. emang yang mau jahatin lu nggak ada gitu. Emang yang ngegombalin tapi sebenarnya nggak serius emang nggak ada. Emang yang nggak ada yang namanya kayak cewek matre di dunia nyata gitu, misalnya mau porotin lu. Adalah sama aja. Kan Hmm, hmm, hmm. yang ada di dating apps kan sebenarnya orangnya sama-sama juga yang ada di dunia nyata. Emangnya yang di dating apps itu dari planet lain? Kan Benar, sama juga manusianya. betul. Terus ada ya gini, kan sekarang kan ini kamera-kamera kan pada jahat nih dulu. Hmm. Kamera handphone kan pada jahat nih efek-efeknya nih. Gimana tuh ya supaya tiba-tiba kita ketemu nih orang nih teman-teman ketemu yang berasanya kayak ketipu gitu. Lah, ternyata kok bentukan aslinya begini gitu. Iya. Gimana? Hmm. Banyak tuh kayak gitu tuh. Betul. Kalau cowok lihat foto cewek, kurangin 2 poin aja. Oh, Kurangin itu 2 poin. tipsnya ya. Ya, Benar, benar, benar. kalau cowok Sama lihat, kalau eh, cewek lihat cowok, eh, langsung kurangin ininya, apa? ekspektasi apa nih? Ekspektasi baiknya, ya. Oh, ekspektasi baiknya dikurangin dulu. Ya, Ya, iya, iya. kayak misalnya, oh nanti dia apa? Bakalan traktir, antar jemput, perhatian, chattingin terus gitu. Yes, yes, yes. Itu Kalau kurang kalau di bagus. kalau di IR ya, Bro. Kalau di IR, gua tuh sering kali kasih tips nih buat para coach. Gue bilang gini, high preparation, zero expectation. Ah, Excellent execution, gue bilang gitu. aku suka Jadi banget. preparation, ya dong, preparasi kita mesti tinggi. Maksudnya kita mesti prepare diri sendiri. Kalau dalam terms untuk para coach ngajar dan segala macam, memperbaiki kapasitas diri, baca buku lebih sering, ningkatin karakter dan segala macam, value hidup. Tapi kita juga zero expectation. Maksudnya istilahnya ketika ketemu member itu sukses atau nggak sukses itu tergantung membernya, bukan tergantung ya kan? Membernya jalanin bener atau enggak. Nah, sama mungkin ya. Tapi excellent execution juga kita mesti tahu juga cara penyampaiannya. Kita tahu Tuh, juga istilahnya bagaimana public speakingnya. Kita tahu gimana caranya menyampaikan materi dengan benar. Kayak gitu. Gua rasa mirip-mirip kali ya. Kalau di gua mirip-mirip. kepikiran kayak di apa namanya cari pasangan juga kayak gitu ya. High Betul. preparation dulu nih. Bener nggak? Benerin penampilan. Benerin Penampilan. apa namanya mungkin Skill cara kita bersikap. ngobrol. Skill ngobrol Nah, skill ngobrol penting banget. Skill kenalan gitu ada nggak sih? Skill ada. kenalan Ada banget. atau apa namanya skill ngobrol tuh maksudnya gimana? Jadi istilahnya kita cari topik ngobrol yang enak gitu ya. Ada ya? Yes, yes. Cari Heeh. topik ngobrol yang enak. Terus apalagi tapi zero expectation istilahnya kita ya netral-netral aja dulu gitu kan. Lihat-lihat ya nggak sih? Bener nggak sih? Betul. Gitu. Buka mata, buka telinga lebar-lebar, teman. Jangan langsung Jiwa coaching. awal-awal langsung pengennya Iya. serius gitu. Iya. Itu yang bikin baper tuh, banyak tuh. Jadi kayak tadi barusan ada yang ngomong, oke, Hmm. gue deket sama cewek, terus gue deket sama cowok, terus tiba nih ada Hmm. ini.
udah deket secara virtual, berarti belum ketemu. Terus kenapa Belum ketemu. cowok tiba-tiba hilang coach katanya? Padahal lagi Hmm. baik-baik aja. Ya, ekspektasinya terlalu tinggi kayaknya ini. Nah, itu kalau lu zero expectation ya sebenarnya dia ngilang ya nggak masalah. Ya kan? Apalagi ini juga Wow. belum ketemu. Tapi tapi Anggi kamu udah take it seriously gitu loh. Makanya ketika Hmm. dia hilang, kamu berasa kehilangan gitu, berasa something. Santai aja Anggi, Nih, masih ada sejuta cowok lainnya. izin nanya kok kata Tommy. Tommy bilang gini, saya pernah deket nih sama cewek. Udah jalan berapa kali. Ceweknya udah kelihatan udah nyaman juga. Tapi tiba-tiba ngilang. Ya kan? Hantu kali ceweknya ngilang ya. Kira-kira kenapa ya dia ngilang? Wah nggak tahu ya. Tuh. Gimana tuh? Kalau Misterius. kenapanya dia ngilang, spesifik alasannya kita nggak pernah bisa tahu ya, cuma dia doang yang tahu sama Tuhan gitu kan. Mungkin Tuhan juga nggak tahu Ya. kali. Tuhan juga di ghosting sama dia gitu kan. Ya Eh, ampun. gitu. Bisa, bisa. Tapi eh, prinsipnya adalah wajar aja orang udah nyoba-nyoba terus nggak jadi beli. Itu wajar banget Hmm. gitu loh. Kita datang ke mall, lihat ini sepatu bagus nih. Gue masuk ke toko, cobain dulu. Ada ukurannya nggak Mbak? Ada. Oke. Warna lain ada nggak? Ada. Oh ya katanya, oh dicoba-coba pakai ini jalan dulu di dalam tokonya keliling-keliling. In the end kayak, Nggak nyaman nih. ya kayaknya agak kurang nih gitu kan. Either Aduh, mendingan sepatu lama gua. Dia bilang gitu gimana dong? Balik lagi dong dia ke mantannya. terus akhirnya nggak jadi beli, yuk nggak jadi beli deh Mbak, sorry ya, udah cabut gitu. Apakah si Mbaknya bakalan ngomel? Kenapa nggak jadi beli gitu kan? PHP, beri harapan palsu. Kalau gitu nggak usah masuk, nggak usah coba kalau nggak mau beli. Ya nggak lah, fair aja lah. Sama dalam Ya, romansa juga betul. begitu. Kita coba-coba dulu fair kok. Kita juga sering Hmm. ngeghosting. Yang tadi nanya juga gue jamin dia pernah ghostingin orang juga. Karena udah nyoba jalan Ayo loh. berapa kali terus nggak jadi. Gitu loh. Yang konyolnya adalah kalau di ghosting lu komplain, tapi kalau lu nge-ghosting lu nggak komplain. Ayo, dalam Nah, romansa itu fair, harus fair. Romansa itu adalah permainan fair game. Lu pernah nge-ghosting, jangan marah kalau di ghosting. Ya, lu hmm, pernah nolak, hmm, jangan marah kalau hmm, ditolak. hmm, As simple as hmm. that, gitu loh. Kena Romance itu tabok lu semua ya. pasar bebas. Romance itu pasar bebas, beneran deh. Semua berhak Hmm, nawar, semua berhak beli, semua berhak nolak, semua berhak cancel, semua berhak ya. nggak jadi. Beneran, ini Hmm, pasar bebas, betul. gitu. Setuju. Ya kan? Untuk menang di pasar bebas gimana caranya supaya lu bisa menang di pasar bebas? Lu harus Gimana tuh? punya produk yang keren banget dan ya lu harus punya brand yang keren banget gitu kan, yang Betul, hebat banget betul. gitu istilahnya, yang punya value yang sangat tinggi. Jadi orang yang berebutan beli beli produk lu. Yes, betul, betul. Tapi menarik ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomong mengenai pasar bebas dan segala macam, ada orang yang istilahnya apa namanya memvalue di dirinya sendiri itu rendah, bro. Makanya dia juga ketemunya yang ya begitu-begitu, setara-setara begitu. Exactly. Penting ini buat ngingetin teman-teman juga ya. Maksudnya penting buat kita untuk meningkatkan kapasitas diri. Artinya yang tadi saya bilang, maksudnya high preparation terus termasuk juga meningkatkan kapasitas diri. Maksudnya contoh gini, kalau misalnya ini gue apa namanya jadi masuk ke ranah situ sedikit ya. Karena misalnya contoh nih, gue pengen nih punya pasangan yang misalnya sehat gitu, atau misalnya gue pengen nih punya pasangan yang mapan, gue pengen punya pasangan yang istilahnya let's say dia itu secara ekonomi oke, secara penampilan oke. Tapi kitanya sendiri nggak pernah mengusahakan untuk kita naik ke frekuensi yang sama. Nah Bener nggak? iya Baca benar. kayak bukunya gitu kan. Apa sih skill yang gue perlu untuk gue bisa mendukung pasangan gue gitu. Apa sih yang skill yang gue punya supaya atau misalnya mindset yang gue mesti punya untuk gue bisa bisa ada di dalam eh,
frekuensi yang sama gitu loh. Ya kan? Jadi Ya, kalau diajak ngobrol nyambung, bener nggak sih? Ya nggak sih, benar-benar. bro? Termasuk juga kalau kalau kita ngomong dari sisi penampilan, kalau kita pengen punya pasangan yang keren, ya elunya keren dulu gitu. Maksudnya Iya, benerin dulu lah penampilannya gitu loh maksudnya. Gue nggak bilang orang yang obesitas atau orang yang gimana tuh udah pasti nggak dapet pasangan, nggak juga gitu. Cuman permasalahannya adalah kalau misalnya kita nggak pernah memperbaiki penampilan, apalagi teman-teman sekarang nih misalnya udah umur sekian belum dapat pasangan, coba kita berkaca sama diri sendiri dulu deh. Apakah benar, benar kita sudah melakukan yang terbaik terhadap diri kita sendiri dulu? benar. Menurut gue itu penting gitu loh. Gue mau cerita dikit ya mengenai satu momen yang gue tadi cerita di camp itu. Gue dipertemukan dengan diri gue sendiri, bro. Gue udah pernah cerita ini sama lu nggak? Belum ya? Belum kayaknya. Jadi ini eksklusif ya, saya ceritakan di sini. Jadi waktu 2020 bulan Februari itu sebulan sebelum pandemi, gue ikut sebuah camp dan di camp itu ada di sesi pertamanya itu ada momen di mana kita disuruh visualisasi melihat diri kita sendiri. Jadi kita dipertemukan dengan diri kita Hmm. sendiri. Setelah gue dipertemukan dengan diri gue sendiri, tiba-tiba gue ngelihat pandangan gue tuh gue mungkin beratnya waktu itu gue beratnya 103 tapi gue ngelihat diri gue itu beratnya 130 kilo bro. Entah kenapa itu ada di situ gitu visualisasi itu dan istilahnya gue pakai baju yang paling nyaman. Gue inget banget waktu itu baju gue itu paling nyaman. Kita punya baju yang kaos yang udah apa namanya udah nyaman banget udah sampai melebar banget bajunya udah enak banget buat tidur gitu kan. Gue pakai baju itu dan muka gue lusuh banget dan gue jadi sedih gitu kenapa sih gue selama ini nggak pernah ngurusin diri gue gitu kan. Nah makanya akhirnya gue dalam tanda kutip bertobat lah dan akhirnya gue mempelajari segala sesuatu punya passion mengenai nutrisi dan kesehatan mulai dari saat itu. Nah teman-teman pernah nggak tanya siapa sih diri lu sebenarnya dan istilahnya lu tuh seorang seperti apa gitu. Coba visualisasi, lihat ke dalam diri lu kira-kira apa yang lagi lo alamin gitu. Jangan-jangan permasalahannya bukan karena lo ketemu pasangan yang brengsek lah atau misalnya lo ketemu gini-gini, jangan-jangan diri lo sendiri yang memancarkan frekuensi-frekuensi itu gitu. Dia nanya nih bro, Mantap, mantap tuh. kenapa coach yang deketin aku selalu cowok yang deketin aku posesif, cemburuan gitu orangnya. Belum selesai dengan diri sendiri. Kadang ketemu cowok yang kayak gitu capek aja kayak gitu. Posesif, Bro, cemburuan. sorry nih, temen gue udah join nih. Boleh nggak gue panggil Hmm. ya? Ah, boleh, boleh, boleh. Ah, ini bakal cerita nih kayaknya nih. Iya, Oh temen iya, gue ada. ki- Andi, ini gua juga ya dari kelas cinta dulu ya. Nanti gua ada teman gue juga, gue mau panggil juga nih dari iya Eating boleh, Reorder. boleh, boleh, boleh. Iya, Andi Ratana Cahya. Bro, Adi, Halo, halo, halo. Suara gua kedengeran? Halo. boleh di Yes. ini nggak? Nah, Nah, ini wah ini dia. dia. Mantap. Halo Waduh, semua. beneran lu dia botak lu. Ya, Oke, siap oke, coach. oke. Bro Adi, boleh ini nggak cerita nih sama teman-teman nih, gimana perkenalkan dulu diri lu, kerjaan, terus boleh cerita sedikit nggak gimana habis ikutan kelas cinta, gimana ikutan kelas cinta, gimana pengalamannya dari jomblo galau terus jadi keren idaman wanita, ya gimana? Siap, siap. Halo, selamat malam semuanya. Nama gua Adi. Gua umur 28. Pekerjaan pengusaha. Pengusaha lah ya. Apa lagi? Gua kenal kelas cinta itu dari tahun sekitar 2018 ya. Sekitar tahun 2018. Tuh, terus ya menurut gua setelah ikut kelas cinta itu hidup gua berubah bumi langit. Jadi jadi apa eh dulu yang gua pikir kayak dulu pas gua belajar kelas cinta tuh orang teman-teman pasti pada mikirnya kayak ngapain cinta dipelajari gitu ya. Kayak ngenes banget gitu ya. Gitu. Tapi ternyata ya setelah ikut kelasnya ternyata anjir ternyata emang emang gua butuh belajar ternyata kayak gitu. Secara singkat boleh nggak dijelasin kayak dulunya kayak apa gitu, terus gimana? Oh, Heeh. paling jadi mungkin gimana ya dulu
mungkin kayak tadi coach Roy sama coach kayak juga apa sempat ngomong soal paradigm, soal paradigma gitu, soal belief gitu ya. Maksudnya dulu ya banyak belief-belief yang gue percaya yang dapetnya dari film gitu. Maksudnya kayak cinta itu harus berkorban, apa semua harus dilakukan kayak gitu, apa antar jemput semua nunggu di depan rumahnya sambil hujan-hujanan gitu misalkan gitu. Yang ternyata setelah dilakukan tetot nilainya nol besar. Malah kok nggak berhasil gitu. Oh, ternyata setelah belajar dari yang kelas cinta ini, oh ternyata yang benar tuh caranya seperti ini gitu. Banyak Oke. belief-belief yang diobrak-abrik lah kayak gitu. Terus abis itu berarti jadi lancar. Lu ya lumayan lah, mendingan lah, jauh mendingan lah. Jauh Ya. mendingan. Ya success rate-nya naik lah. Dan Success rate. sekarang akhirnya dapat pasangan. Ya sekarang puji Tuhan gue punya pasangan sekarang. Setelah belajar. Ya sempet dulu punya pasangan, putus lagi juga. Oh ternyata ilmunya masih belum matang. Udah belajar tapi belum matang gitu. Terus dia upgrade lagi, dapat lagi. Oh ternyata sekarang lebih baik lah, lebih baik. Mantap. Terus apa yang kalau sama pasangan sekarang bedanya apa sama yang dulu? Oh kalau sama pasangan yang dulu, gua apa setelah jadi pacar itu sisi leadership gua hilang kayak gitu. Oke. Gua kira setelah dapet udah selesai, asik, udah tenang-tenang gitu. Ternyata ketika sisi leadershipnya hilang, ya hubungan juga hancur. Kayak gitu. Nah, gitu. Sekarang dipertahankan dan ya puji Tuhan masih berlangsung sih. Masih berlangsung. Asik. Keren banget nih Bro Adi nih. Siap. Iya Bro Adi. Coach Roy ada mau nanya nggak? Menarik ya, maksudnya apa nggak kepikiran gitu. Gue waktu pertama kali ngobrol sama lo juga, gue juga mungkin teman-teman di sini juga kepikiran juga kelas cinta apa yang dipelajarin nih gitu ya. Ternyata setelah ngobrol tadi dan istilahnya banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman, emang ternyata butuh banget orang tuh ngerti mengenai cinta karena cinta itu punya pemaknaan macam-macam kan, benar nggak sih? Tergantung dari apa yang orang pernah alamin. Jadi database-nya dia nih dalam hidupnya dia apa itu cinta itu punya pemaknaan. Nah kalau pemaknaannya ini nggak dibenerin, ya ya istilahnya bisa jadi salah gitu. Apa yang ya, misalnya bener kata Adi tadi yang kita lihat dari film, yang kita lihat dari whatever yang sekarang terjadi gitu ya, dari drakor nih sekarang ngomongin semua tentang banyak cinta-cintaan, tentang perselingkuhan lah, tentang apa gitu kan. Jadi bikin orang tuh jadi kayak trauma, mau bina hubungan tuh jadi trauma, itu yang dipercaya. Belum lagi kalau kita ngomong lebih jauh lagi, mungkin apa yang dulu orang tuanya alamin lah, mungkin apa yang terjadi di dalam hidupnya dia, mungkin dia broken home or whatever it is, itu semua berpengaruh terhadap sebuah database yang namanya cinta di teman-teman. Nah ini dulu menurut gue yang perlu dibenerin sih kalau dari gue gitu. Tapi keren banget ya. Gue jadi penasaran nih Adi ini dulu bentukannya kayak gimana gitu. Penasaran gue. Sharing dong, apa kayak gitu kan. Adi, ininya dong, ada Instagramnya nggak dong? Ditaruh di rename dong, Instagramnya dong. Oke. Gimana dong? Ntar gue ketik ya. Ya, boleh, Tapi kalau boleh. bentukan gue, nah lucunya pasangan gue yang sekarang itu Nah, ternyata dulu pernah ketemu sama gue. Gitu. hah? Dan gue juga pernah Gimana ketemu tuh sama dia. ceritanya? Tapi kita sama-sama nggak kenal. Tapi kita nggak kenal ya. Maksudnya pernah ketemu aja, pernah satu komunitas, tapi kita nggak saling kenal, nggak saling tertarik, nggak saling apa. Karena emang waktu itu masih busuk gitu. Masih busuk. Tapi ketika setelah di-upgrade, setelah diajarin ya sama kelas cinta untuk upgrade diri, upgrade penampilan, upgrade skill, ngobrol, dan lain-lain. Dan ya puji Tuhan dia juga melakukan hal yang sama, walaupun tanpa disuruh gitu ya. Maksudnya kan kita belum kenal sebelumnya gitu. Tapi ketika ketemu lagi, langsung klop gitu karena emang udah upgrade diri gitu, udah upgrade diri masing-masing, udah upgrade diri. Udah beda ya. Wow. Udah beda. Itu dia, mungkin misteri juga ya. Maksudnya kita belum menerima apa istilahnya belum dapetin pasangan dan segala macam mungkin karena lagi dipersiapkan aja. Cuman kadang-kadang kagak siap-siap ya. Nah, bener. Katanya jodoh di tangan Itu. Tuhan. Tapi tetap harus disamperin Tuhannya lah.
Betul. Kalau tadi kan umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita gitu ya. Kalau ini jodoh di tangan Tuhan, keren tangan lu, bro. Iya. Iya kan? Sama tuh. Wow, keren banget ya ceritanya ya. Tepuk tangan dulu dong buat Adi dong. Kasih Keren api-api Adi. dong buat Bro Adi. Thank you Emot banget Bro api, Adi. Siap. emot api. Siap, siap, siap. Thank Thank you you, untuk thank you, waktunya thank ya you. Bro ya. Wow. Siap, Yo, nanti kita thank you, ngobrol-ngobrol coach. lagi Bro. Oke, Salam Gua buat pacar. siap, coach. Thank you. Iya Bro. wow, keren banget ya. Gokil, gokil. Nih gua rasa nih banyak banget nih teman-teman dari eating reorder ataupun yang masuk istilahnya eh, tiba-tiba ada di Zoominar ini gini tuh gimana caranya? Kenapa gua ada di sini gitu kan ya? Percaya nggak? Nggak ada yang kebetulan loh dalam hidup lu. Serius deh. Asik. Gue sih percaya itu ya. Siapa di sini yang percaya nggak ada yang kebetulan dalam hidup? Ketik setuju deh. Setuju, setuju. Siapa yang setuju di sini? Nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Kalau lu bisa dari semua kegiatan lu yang bisa lu lakukan hari Sabtu malam, ternyata lu ada di sini, itu nggak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang istilahnya Tuhan pengen atau lewat alam semestanya lagi pengen lu melakukan sesuatu. Nah, sayang kalau misalnya tiba-tiba lu udah ada di sini, terus keluar dari Zoom ini, terus nggak melakukan apa-apa, sayang banget. Bener nggak sih, bro? Bener, bener banget. Sayang tuh. Nah, Jangan gue mau ya, gitu. gue sekarang mau kenalin salah satu orang inspiratif juga nih, bro. Asik. Dari Boleh, Eating boleh, Reorder, boleh. boleh ya? Boleh ya? Gue mau panggilin Coach Cynthia Suwito. Sekarang udah jadi Coach Doi. Asik. Mana nih? Mantap, Cynthia nih. Coach Roy. Yes. Sebelum Cynthia ngomong, ya, sebelum Cynthia ngomong, gue mau tunjukin satu fotonya dulu. Jadi, tapi teman-teman jangan kaget gubrak gitu ya. Oke. Gue mau tunjukin Cynthia before after ya. Siapa yang pengen lihat Cynthia before after ya kan? Coba ketik satu dulu, ketik satu, satu, satu. Nah, pengen lihat dong Cynthia ini kayak gimana? Kalau kita lihat Cynthia kan sekarang kan tirus, cakep gitu ya. Sekarang ini, ini nggak apa-apa ya? Gue kasih lihat ya Cynthia ya. Gue kasih lihat ya Gak sama apa-apa. teman-teman ya, supaya Oke. menjadi inspirasi juga. Ya, ini dia ya dulu ya. Ya. So, keren banget ya. Cynthia ini sekarang jadi penggiat olahraga, ya kan? Salah satu coach eating reorder juga. One of our best coaches juga for sure. Cynthia tuh punya cerita yang menarik. Nanti Cynthia akan ceritain juga. Buat teman-teman siapa di sini yang pengen, ya kan? Punya metamorfosis kayak Cynthia. Bilang mau, 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 mau. Coba. Ayo. Ayo dong. Wih, keren. Mantep ya. Ya, siapa yang di sini kalau misalnya kalau jalan pahanya suka silaturahmi ya kan, ketemu paha-paha gitu ya. Ya, lecet lama-lama. Tolong ya, dikurangin itu. Keren ya. Kita mau dengerin Cynthia boleh nggak cerita mengenai mungkin awal pertemuan dengan eating reorder, terus udah gitu apa yang dialamin dari sebelum dan juga setelah baik fisik maupun mental. Boleh nggak sih? Boleh Cerita banget sedikit. tuh, Coach Roy. Yuk, Selamat yes, yes. malam, teman-teman. Selamat malam. Malam. Oke. Eh, saya Cynthia Swito. Saya kenal Selamat itu malam. Ya. ini asal mulanya dari bulan November 2021. Saya sebagai peserta di batch 8 Coach Roy Irawan ya. Terus perubahan yang terjadi ini pada diri saya ini memang luar biasa. Lihat foto before afternya aja beda banget ya. Saya itu dulu tuh sebelum kenal eating disorder itu dari komposisi tubuh saya aja udah kelihatan ya, bulat banget. Bukan hanya eh, untuk pergaulan saya susah, untuk jalan saya susah, untuk cari baju pun saya susah nih. Udah minder mulu bawaannya. Nah, terus saya juga stres bawaannya. Terus penyakit mulai berdatangan nih satu persatu. Karena semua apa-apa saya pikirin nih. Sampai tensi saya tinggi waktu itu. Terus saya juga mengalami kondisi di mana saya harus mengalami pendarahan di belakang kornea mata. Dan diagnosa pada saat itu dokter itu udah diagnosanya tuh udah makin tambah stres saya. Terus saya juga bermasalah di lutut, saya kesulitan berjalan, yang tadi Coach Roy bilang tuh yang pahanya saling berhimpitan, saling berkenalan itu loh, mempengaruhi lutut saya juga tuh. Yang mendadak tiba-tiba lutut saya bengkak. Terus saya susah jalan, saya susah nyetir.
Terus udah gitu ngurus anak-anak aja saya susah nih. Ngurus anak-anak nih dikit-dikit saya senderan, dikit-dikit saya selonjoran. Sampai nih suami saya nih bilang nih, aduh kamu tuh ya Dea nggak ada semangatnya loh ya. Aku pulang kerja bukannya bangun malah duduk selonjoran. Gimana tuh coba tuh rasanya kan? Aduh dia nggak tahu ya. Kayaknya kan saya itu kan udah nggak enak nih belakang saya, pinggang saya gitu kan. Ternyata mempengaruhi back pain saya juga, yang pengaruh ke lutut. Nah, itu Cynthia yang dulu tuh ya. Nah, Cynthia yang sekarang semenjak kenal Coach Roy dan eating disorder, saya berubah menjadi Cynthia yang terlahir kembali. Cynthia yang energik, yang pastinya teman-teman juga mungkin Coach Roy tahu ya, saya juga semangat buat jalan santai. Terus ini juga sangat mempengaruhi nih sama hubungan saya dan anak-anak. Untuk antar jemput anak saya juga jadi lebih lincah, lebih bisa membagi waktu. Perubahan pola pikir yang saya alami dari eating disorder ini benar-benar merubah saya, bukan hanya di pola makan saya nih, tapi di kehidupan saya pribadi juga. Terus awalnya nih suami saya nggak sadar kalau saya itu ikut eating disorder karena saya nggak info ke dia. Saya hanya mau info ke dia, saya pikir kalau saya udah berhasil, baru saya info nih ke suami saya. Lama-lama suami saya ini melihat perubahan saya. Dek, kok kamu laksingan ya? Wajah kamu kok udah nggak jerawatan lagi gitu kan. Terus dia sadar karena kwitansi obat nih, kwitansi obat yang direimburse ke kantor, kok dek kayaknya limitnya berkurang nih ya jumlahnya ya. Kamu obatnya udah dibeli belum? Saya bilang, "Eh, obat saya udah berkurang. Kayak obat darah tinggi aja saya masih ingat tuh ya. Dulu saya minumnya Twinsta. Twinsta itu agak mahal ya. Dan sekarang setelah ke dokter kan berkurang, berkurang pada saat itu. Dan sekarang saya sih udah nggak minum. Nah, terus akhirnya tuh dia ngeliat perubahan saya. Dia tanya, kamu minum obat kurus ya? Ntar kamu jadi penyakitnya bertambah aneh-aneh deh. Saya bilang, saya nggak minum obat kurus. Akhirnya anak saya yang nyeletuk. Mami tuh setiap hari tuh makan makanan sehat loh, katanya. Terus aku juga ikutan. Terus anak saya yang besar bilang nih, yang Michelle, eh, Papi, aku tuh tadinya tuh berpikir tuh pare itu nggak enak. Ternyata pare itu enak. Tadinya aku berpikir pare itu pahit. Aduh, nggak enak banget deh. Kok mami kok bisa suka sih? Pas pada saat itu kan ada menu sayur bebas ya. Saya iseng pare. Ternyata anak saya suka. Terus udah gitu yang perubahan lagi tuh saya nggak ada stok gula pasir. Karena saya ngerasa saya udah manis ya. Bener nggak, Coach? Nah, eh, saya tuh suka bikin kopi hitam. Anak saya penasaran. Dicoba sedikit kan pahit. Terus lama-lama kok kopi hitam saya kok menyusut-menyusut. Ternyata anak-anak yang suka minumin. Nah, terus perubahan yang luar biasa itu bukan di saya juga ya. Suami saya. Suami saya tuh juga terradiasi jadinya. Hmm. Dia penasaran. Kamu ikut apaan sih tuh eating disorder apaan gitu kan. Saya suruh dia, kamu follow aja deh Instagramnya. Awalnya dia mau ngikutin menu saya. Saya bilang nggak bisa. Kamu mendingan ikutin dari awal. Kebetulan nih, saya bilang kebetulan nih batchnya Coach Wawan buka. Terus saya suruh daftar. Saya kasih link daftarannya. Akhirnya dia daftar dong. Karena dia penasaran. Terus udah gitu omongan omongan dari teman-teman kantornya juga kan. eh Carly, kok istri lu kurusan? Kok makin tambah gendut? Nah, itu kan rasanya kan juga jijik banget kan ya. Eh, Kadang saya juga sama komunitas ditanya, kok langsingan Cynthia? Kamu jadi lebih mudaan loh, saya pangling loh ketemu kamu gitu kan. Karena kan waktu itu kan pandemi kan nggak kemana-mana. Pas ketemu orang, langsung saya mendadak kayak transformasi katanya orang kantor. Nah, terus karena omongan-omongan seperti itu, aku juga mau ikut dong, Dek, daftarin katanya. Aku bilang daftar sendiri, kamu follow dulu IG-nya. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan doang nih. Aku bilang kayak gitu.
Nah, Jadi terus kalau di eh, motong dikit ya. Kalau di eating reorder ya Bro Oke ya. Buat teman-teman semua, kita percaya satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan gitu. Jadi otomatis nanti kalau misalnya satu orang tuh jadi punya penampilan yang bagus, punya percaya diri yang meningkat dan segala macam, itu pasti menular ke orang-orang sekitarnya. Termasuk juga kalau teman-teman yang lagi cari pasangan ya, nanti bisa istilah menular ke orang-orang yang tiba-tiba dulu tuh nggak notice kamu. Ya kan kayak Cynthia tuh teman-temannya nggak notice dulu kan. Sekarang ih kok ini orang jadi cakep ya gitu. ya Jangan-jangan nanti bisa betul. begitu loh. Bener nggak sih bro? Betul Gitu. banget. Wah, Bener banget. jadi Cynthia turun berapa kilo, Sin? Saya turun sekitar 25 kiloan dari awalnya. Oh. Awalnya bulat banget. Cuma nih yang bikin saya amazing banget nih ya, yang namanya kurus itu kan biasanya kan gelambir-gelambir ya. Tapi di eating disorder ini saya nggak dapet tuh yang gelambir-gelambir. Wih, Lihat kan perubahannya. Saya makan di eating disorder ini 6 kali loh. Sedangkan yang kemarin-kemarin tuh diet yang saya alami tuh sengsara banget. Nggak makan. Saya sampai ngikut satu produk itu yang makanannya 3 hari itu apel. Terus minumannya tuh dapat sirup kayak maple syrup gitu sama air lemon. Kayak orang bego saya beneran. 3 hari Itu saya makan doang. itu, kira saya keleyengan. Keleyengan dan cari rumah sakit akhirnya. Yang ada saya bukannya Waduh. kurus, saya surplus waktu itu. Makanya Gitu. Jadi istilahnya pulang. menarik banget ya karena istilahnya di Think Reorder kita apa komitmen untuk jadi program yang natural. Jadi tanpa obat, tanpa suplemen, nggak perlu beli produk-produkan apa-apa. Pokoknya semuanya udah disiapin. Tuhan udah menyiapkan semua caranya, menyiapkan semua resourcesnya, sumbernya udah disiapin. Tinggal teman-teman jalanin secara konsisten aja. Gitu. Ya betul. Wow, keren Karena banget ya. semua yang ada di eating disorder itu semuanya ada di gerobak tukang sayur ya coach ya. Betul sekali. Karena semua kalangan itu bisa ikut eating disorder. Karena yang tadi coach Roy info, health investment-nya itu sukarela bentuknya ya coach. Hanya di biaya registrasi aja ya coach ya. Betul ya coach? Yes. Suami turun berapa suami? Suami itu sekarang 80-an ya, dari mau hampir 100 sama 20 kiloan juga. 20 kiloan juga. Wow, amazing ya. Iya, Oke, ada mau nanya apa nggak Ke sama Cynthia Ke? startnya gimana? kenapa? Itu sih. Startnya gimana? Startnya gimana? Iya, Startnya startnya itu maksudnya kan pasti eh, untuk memulai sebuah kebiasaan yang baru gitu loh. Itu tuh. Hmm. Tadi juga ada yang nanya sih di atas ini, gue perpanjangan pertanyaan aja sih. Gimana oh, caranya Hmm. break the pattern katanya. Tadi siapa Nah, yang nanya ya? niat saya itu memang pada awal tuh saya benar-benar niat ya, 100% niat. Memang niat 100% itu mengalahkan kendala. Awal hmm. mulanya itu saya nggak pernah berpikir saya bisa nggak ya, saya bisa nggak ya. Apalagi kan Coach Roy info tuh, umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Cita-cita saya hanya fokus satu, saya mau masa tua saya sehat. Saya mau masa tua saya mengantar anak-anak saya ke gerbang kesuksesan. Itu yang memotivasi saya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat, maka konsisten akan terus berjalan. Itu yang saya lakukan sih. Oke, Wow. mantap, 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 keren banget nih. Thank you ya Cynthia ya. Boleh kasih Thank tepuk tangan you, dan emot Cynthia. api dong buat Makasih, Cynthia Kasih Coach. dong. api-api Thank dong you buat banget. Cynthia nih. Wow, hebat, hebat, Ih, hebat. keren. Niat mengalahkan kendala, bro. Ya kan? Niat mengalahkan Karena kendala. iya, Keren, karena keren. orang mau ngomong gue bisa, gue nggak bisa, ya bener juga. Iya kan? Karena banyak orang yang belum mulai aja udah nanya. Ini lucu nih ya. Ada orang yang member yang nanya gue gini, Coach, ini belum mulai nih, padahal kelasnya belum mulai. Dia bilang gini, Coach, nanti ada cheating day nggak? Ya, lah, mulai aja belum, ya kan? Udah nanya, ntar kalau saya nggak bisa sampai akhir gimana? Ya, mulai aja belum, udah merencanakan gagal, gimana dong? Iya, Jangan iya. dong, gitu. Sama kan kalau orang, aduh nanti kalau saya cari pasangan, ntar brengsek lagi. Ya, Bener, lu aja. Gimana? Betul gak bro? bener, bener. Kurang lebih gitu. Wow, amazing ya. Dimulai, harus dimulai ya. Yes, harus dimulai. Nah, ini sekarang
Dari gua sih itu yang mau gua sharing malam hari ini. Dari lu kira-kira gimana? Ya, sama. Sebenarnya inti dari obrolan kita kan sama. Usaha ya kan. Mulai aja dulu dan lakuin usaha. Kan sama dari segi kesehatan kita punya goal, dari segi jodoh juga kita punya goal. Dan kebetulan goalnya ini kan align nih. Yes, Kalau mau punya jodoh kan ya penampilan lu harus keren. Kalau mau penampilan keren ya body lu harus sehat gitu. betul. Ya semua harus dari usaha dan dari niat dan harus dimulai sekarang, harus take action sekarang gitu loh. Take action Iya, sekarang iya. buat teman-teman yang Mau kapan lagi? iya, buat teman-teman kelas cinta yang merasa pengen jadi lebih sehat ya langsung join Eating Reorder sekarang gitu loh. Jangan ditunda-tunda. Nah, buat teman-teman Eating Reorder yang pengen dapet jodoh ya langsung order bukunya sekarang gitu loh. Jangan tunda-tunda langsung gitu. Ya. Karena Yes. kalau Oke. tunda-tunda itu akhirnya nggak mulai-mulai. Betul gitu. Kelamaan. Enggak, gue mau nanya sih teman-teman mau sampai kapan sih ditunda-tunda? Gue bingung sama teman-teman kadang-kadang ya. Maksudnya mau mulai sesuatu tuh banyakan pikiran gitu. Jalan aja, jalan aja. Iya kan? Nggak usah terlalu banyak dipikir ntar kalau gini gimana, ntar kalau gitu gimana gitu kan. Ya udah, jalanin aja. Tapi make sure pada saat teman-teman menjalankan itu niatnya dulu 100% dulu. Lu mau niat cari jodoh beneran 100% dulu. Lu persiapin diri lu, ya kan? Sama kesehatan juga gitu. Lu mau bener hidup sehat, ya udah lu persiapin diri lu dan pelajarin yang bener gitu. Jangan cuma ikut-ikutan orang, jangan cuma istilahnya ya sekedar-sekedar doang gitu. Jadi kayak taunya cuma sekedar-sekedar. Bener-bener didalemin, bener-bener kalau misalnya bingung gimana cara mendalaminya dari sisi kesehatan kita bantuin gitu. Istilahnya di dalam program meeting reorder itu ada coachesnya. Kalian akan di mentoring setiap 2 minggu sekali. Ada para asisten coach di situ dan mereka semua alumni ya. Jadi mereka udah pernah ngelewatin journey-nya semua sama eating reorder. Jadi tahu lah kira-kira problem-problem mental yang mereka hadapi kayak gimana dan segala macam. Jadi mulai sekarang teman-teman. Ya khusus yang gue tahu beberapa ada teman-teman eating reorder yang sampai sekarang mungkin aduh kok kenapa kemana ya jodoh gue belum mendekat padahal tubuh gue udah mulai sehat nih dan segala macam. Ikut kelas cinta deh. Tanya nih sama ahlinya gitu kan. Sama temen gue yang paling ganteng ini kan. Bener nggak? Oke. Thank you Oke. bro ya. Nah, buat Kalau teman-teman gitu kita, juga yes, gimana? kalau yang mau tahu juga langsung lebih lanjut. Kalau yang paling murah itu paling gampang langsung beli bukunya aja. Di Gramedia sih ada. Tapi biasanya suka kehabisan sih. Namanya? Cek. Bukunya ada, bukunya glossy. Bentar gue ambil dulu ya. Yes. Bukunya ya, langsung aja sikat ya. Iya, Tapi ini kalau mau beli online bisa nggak sih, Bro? bisa. Beli online. Nanti boleh tolong share di itu nggak? Valdo mungkin boleh share di apa namanya kolom chat ya. Cara beli bukunya tuh gimana tuh? Ini buat Nah, cewek ya? ya ini buat cewek satu. Ini putih juga nggak Nah, yang bisa lihat. Ini buat tuh. cowok ya. Ini dua-duanya best seller. Jadi Hmm. kalau mau yang paling gampang, mau paling gampang tahu ajaran kita itu dari buku ini aja dulu. Simple soalnya ini murah meriah lagi. Ya, Hmm. nggak nyampe 150.000 gitu. Buat yang cewek, buat yang cowok. Oke, nanti di kolom chat ada, bisa langsung beli aja. Kalau habis dari situ nanti Oke. mungkin pengen ada pelajaran-pelajaran lanjutan, baru nanti ikut kelas-kelasnya gampang. Penting bukunya aja dulu deh. Ya. Oke, ini ada yang nanya dikit nih mengenai ini. Izin nanya ke Roy, saya justru ingin naikin BB. Saya stuck di 60 belum ideal nih. Boleh, nanti kita ajarin caranya. Boleh, boleh, boleh. Oke, dari gua cukup. Gua mau balikin lagi ya bro ya. Kita balikin lagi ke MC kita yang keren-keren ini. Oke, Silakan Ika dan juga Valdo di take over lagi nih. thank you banget Coach Roy. Thank you banget. Thank you banget bro. Thank you Thank you banget. banget teman-teman Oke, udah jangan hadir lupa malam ini. tepuk tangan dulu, kasih buat Coach Roy dong dong, luar biasa dulu. Kasih api-api buat Buat Coach K Roy. juga dong. Ya. Buat Coach K juga kasih api. Nah, gitu dong. Wah, keren, keren, keren. Asik banget Keren. ya. Duet dua coach keren Sekali kita. lagi, Thank you banget ya, coach. sekali lagi kasih api-apinya dong sama tepuk tangan emot-emotnya. Mantap banget. Asik banget ya, Dok ya, sesi kita malam hari ini ya. Saya happy Dan banget juga loh. Bener-bener daging ada semua isinya.
ada sharing dari teman-teman yang sibuk. Cinta, makan, itu semua life energy ya, life energy ya. Banyak orang tuh nggak punya kesempatan untuk belajar makan, teman-teman. Di Eating Reorder kita akan belajar makan nanti. Sama seperti di kelas cinta, kita akan belajar lebih banyak tentang cinta, ya nggak, Dok? Benar, relationship sama self improvement juga Yes, dapat. relationship dan self-improvement. Oke, nah untuk menutup sesi kita malam hari ini, kita mau foto bareng dulu kayaknya nih, Dok. Sebelum, Foto dulu ya. iya penting ini foto nih. Ya, Kita foto supaya, bareng dulu. Guys, tolong iya. nyalain kameranya dong. Tunjukin wajah-wajah yang berseringnya nih. Wajah-wajah cantik, wajah-wajah ganteng ini. Ya, jangan pergi buru-buru. Kita foto dulu bareng-bareng. Yes. Yang belum buka kamera, silahkan buka kameranya. Wah, ada banyak sekali. Ada berapa halaman nih ya? Coach Chandra nanti minta tolong dibantu ya. Kita mau foto-foto bareng dulu. Oke, siap. Udah pada nyala semua ya guys kameranya. Ini kayak masih ada yang belum nih. Nyalain bentar ya. Ada Dari lighting yang oke nih guys. Sayang banget. Wajah udah ganteng, udah cakep, tapi efek pencahayaannya agak gelap. Ya, sambil dilihat-lihat mana yang cakep, mana yang keren. Lalu nanti di foto kan kelihatan tuh ada alamat Instagramnya. Oh, Gitu, iya. bisa Siapa langsung tahu di sini di-follow. bisa dapet jodoh juga. Iya loh, ya nggak? Asik ya, Dok ya? Oke, Yoi. udah siap semua, teman-teman? Oke, ada 3 halaman ya. Kita mulai dari halaman pertama. Ini yang nyala kamera. Udah nih. Ayo, ada lagi yang mau nyalain kamera? Sebelum saya foto. Karena halaman 2 sama halaman 3 isinya nama semua. Oke, ya. Smile, halaman 1. Smile. Tahan. Mantap. Lagi-lagi slide berikutnya ya. Slide berikutnya. Cheers, senyum Pepsodent. Oke, halaman 3, smile. Oke, thank you. Oke, thank you guys. Ya, thank you Coach Chandra, thank you Betul, ya Coach. teman-teman. Jangan kemana-mana dulu nih, abis ini nih saya dan Valdo masih akan menampilkan gimana caranya ya kalau mau join kelas cinta dan eating reorder ya. Kami akan tampilkan, nah ini dia bisa langsung di scan teman-teman. Nah itu. Ya, bisa langsung di-scan, ada QR code, ada link juga. Silahkan bisa langsung gabung atau follow dulu Instagram kami Eating Reorder di @eatingreorder dan @kelascinta. Silahkan follow Instagramnya. Langsung follow aja buat Langsung. teman-teman Eating Reorder nih. Gimana cara belajar sharing-sharing tips tentang pensitaan. Bisa langsung ke Instagramnya, scan atau langsung ke websitenya aja, kelascinta.com. Ya, di screenshot ya teman-teman. Sama seperti kelas cinta tuh nggak hanya upgrade kamu dari segi appearance doang ya, tapi juga dari dalamnya, dari dalamnya kamu dibantu untuk bisa upgrade diri kamu, kualitas diri kamu. Eating Reorder juga nggak hanya sekedar belajar makan, tapi mengubah pola pikir dalam pola makan teman-teman, dan itu bisa jadi habit, bisa jadi kebiasaan dan hasilnya permanen. Gitu. Saya sudah setahun lulus dari kelas Eating Reorder dan saya lanjut jadi coach dan masih stabil beratnya ya teman-teman. Ini menyenangkan banget. Teman-teman akan bisa punya kebiasaan baru karena kalau cuma belajar diet mah banyak bisa belajar sendiri. Tapi yang bisa bantu kita punya kebiasaan baru yang kemudian jadi permanen itu yang tidak bisa didapatkan dimanapun ya. Dan Eating Reorder akan bantu teman-teman membuat pola hidup baru yang lebih sehat, lebih menyenangkan, dan pastinya jodoh juga nanti akan mendekat nih teman-teman ya. Oke, Valdo,
Kayaknya sesi kita sudah selesai. Nanti kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, masih penasaran, bisa langsung ke Instagramnya Coach Roy ya di Eating Reorder. Juga bisa langsung ke Instagramnya Coach Instagram K. Kelas Cinta Ya, atau Instagram Coach Kelas K Cinta. langsung. Yes. Jadi aku mau tambahin dikit. Jadi nih buat teman-teman nih yang punya permasalahan percintaan apapun, mulai dari kendala PDKT, membina hubungan yang solid itu gimana, terus juga caranya kenalan, terus putus cinta, move on, atau bimbingan pranikah juga ada di Kelas Wah, Cinta. komplit banget ya kelas cinta ya, Dok Benar ya. banget. Jadi semua permasalahan percintaan kalian bisa kalian dapetin, bisa kalian pelajarin di kelascinta.com/WA. Kayak gitu. Atau bisa tadi screenshot tadi tuh. Apa namanya, kayak barcode tadi. Yes. Boleh ya. Udah ya, ini barcode yang ini tadi boleh di screenshot. Nah, mudah-mudahan sesi malam ini bisa berguna buat teman-teman semua ya. Jadi malam hari ini mumpung malam minggu jangan langsung tidur. Ya, kepoin dulu IG-nya. Langsung olahraga nih kayaknya. Iya, langsung Langsung olahraga ya. push up di rumah. Buat, iya, demi tubuh yang ideal. Thank you teman-teman yang udah join kali ini, dan thank you para coaches yang udah sharing-sharing malam ini. Yes. Oke, terima kasih Thank you sekali ya lagi semuanya. teman-teman. Thank you ya untuk hari ini. Sampai ketemu di sosial media ya. Thank you. Selamat You guys, malam. you can be more happy. Dah. Dah. Dadah. Tubuh sehat, Dadah. jodoh mendekat. Bye. Thank you Ika. Thank you Valdo. Thank you, Coach Oke, Roy. Thank thank you Kay. you, Thank you Coach Cynthia K. juga. Thank Cynthia, you, thank you Coach ya. Roy. Thank you banget.